Oke, thank you. Nah, ini dia minta izin nge-record dulu ya. Boleh ya bro, izin Oke. bro. Thank you Kak Acong, thank you Kak Rison, buat teman-teman semua. Ada banyak senior saya ya di grup Enrich Together. Thank you buat kesempatannya. Hari ini saya boleh sharing satu hal yang sederhana ke teman-teman tentang apa itu bisnis prudensial, kenapa saya dulu bisa masuk di bisnis prudensial, dan maksudnya apa yang saya lihat dari sudut pandang saya. Kemudian mungkin ini jadi satu hal sederhana yang boleh jadi pemikiran teman-teman semua. Saya berharap ini di tengah pandemi yang ada, kita semua juga nggak tahu ya ke depannya bakal gimana, tidak ada satu orang pun yang tahu. Saya berharap semoga bisnis prudensial ini bisa menjadi jawaban atas mungkin doa kita selama ini. Ada yang udah bertahun-tahun mendoakan sebuah bisnis, yang udah kerja sekian tahun, mungkin kepengen punya bisnis sendiri, ya mungkin ini bisa jadi salah satu jalan lah buat teman-teman gitu ya. Jadi sebelum masuk ke sharing saya hari ini, inti dari sharing saya mau mulai dengan cerita dulu teman-teman. Kenapa Winas bisa ada di sini, dan apa yang dilakuin, apa yang saya dapat dari Prudential, dan apa yang Prudential lakuin buat hidup saya. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagi hari ini. Session hari ini nggak akan terlalu panjang. Hopefully teman-teman bisa stay tune sampai terakhir. Kalau ada hal yang mungkin kepingin didiskus ya silakan langsung leave chat aja di kolom chat. Nanti kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau saya nggak bisa jawab saya kasih ke Rison sama ke Acong ya. Karena mereka lebih senior dari saya kayak gitu ya. Oke teman-teman, ini sekilas background saya. Jadi ini cerita hidup saya teman-teman. This is my story. Teman-teman, saya lahir tahun 92 di Bali. Jadi mungkin waktu saya lahir, ya aku Acong udah SMA kali ya, udah mau pacaran gitu kali dia ya. Masih mulai pacaran gitu ya. Nah, kemudian tahun 2004, ini apa nih? Ada berita tadi, iklan teman-teman. 2004 saya pindah ke Surabaya teman-teman. Nah, ngapain pindah ke Surabaya, Win? Ya sebenarnya sederhananya ikut sama papa. Jadi papa pindah tugas ke Surabaya, jadi saya juga ikut karena nggak mungkin anak umur, waktu itu saya masih 12 tahun tinggal sendirian di Bali kan, jadi saya ikut pindah sama papa ke Surabaya. Nah singkat cerita, awal saya pindah ke Surabaya, itu situasinya nggak nyaman teman-teman. Nggak nyamannya kenapa? Karena saya kehilangan teman sekolah minggu, kehilangan teman les, benar-benar hilang. Jadi semua pertemanan yang saya udah bangun selama ini harus di-reset dari nol. Tapi itu satu pengalaman yang baik buat saya, kenapa? Karena buat saya pribadi, dari sini saya belajar beradaptasi untuk pertama kali secara cukup drastis dalam hidup saya. Jadi itu ketika pindah ke Surabaya tahun 2004, dan akhirnya saya terus di Surabaya teman-teman sampai tahun 2014 lulus kuliah dari UK Petra, kayak gitu ya. Ini PowerPoint saya kenapa macet ya? Sorry, sebentar teman-teman. Ini kayak something wrong. Sebentar ya. Santai aja Wina. Oke. Ya, yang ngambek nih PowerPoint-nya. Nah, jadi tahun 2014 ya saya pindah ke Surabaya gitu ya. 2014 saya lulus dari Petra. Cita-cita sebenarnya bukan kuliah di Petra, teman-teman. Aslinya kepengen banget bisa kuliah di luar negeri. Tapi ya apa daya, keluarga kami bukan keluarga yang terlalu kaya. Papa saya bukan pedagang ya teman-teman ya. Jadi background saya itu papa saya seorang pendeta. Jadi dia dulu di Bali pegang gereja. Kemudian ketika pindah ke Surabaya masuk ke sekolah Kristen Gloria. Sehingga keluarga kami tidak punya cukup uang untuk menyekolahkan saya ke luar negeri, teman-teman. Jadi saya bisa bilang kalau di sini ada teman-teman yang pernah lah sekolah ke luar negeri itu sangat beruntung. Karena tidak semua orang kepingin sekolah luar negeri tapi bisa. Nah, kebanyakan yang kepingin sekolah luar negeri tapi nggak bisa. Salah satunya saya. Terus saya juga punya cita-cita masuk Universitas Indonesia, teman-teman, di Jakarta. Keren banget kan kalau kuliah di UI ya. Nah, tapi waktu saya SMA kan ngambil jurusannya IPA nih. Nah, waktu daftar di UI, pilihnya manajemen bisnis. Alhasil ketika dites kan IPS semua tuh, padahal belajarnya IPA selama sekolah. Jadi, ya seperti yang teman-teman tahu, saya tidak keterima di Universitas Indonesia. Akhirnya karena tidak keterima di UI, saya pikirlah universitas mana yang tidak perlu pakai tes. Nah, akhirnya dapatlah Universitas Kristen Petra yang kerjasama dengan sekolah saya zaman SMA. Jadi saya masuk di Petra, kuliah 3,5 tahun, di manajemen bisnis, karena saya dari awal memang kepengen kuliah manajemen ya. Akhirnya puji Tuhan berhasil lulus, nilai lumayan lah, IPK 3,68 terakhir saya lulus, 3,5 tahun. Tapi disitulah masalah dimulai teman-teman. Nah kenapa saya bilang masalah dimulai? Karena ini,
Apa yang menyebabkan saya join Prudential? Singkat cerita sebenarnya karena saya nggak punya pilihan lain pada saat itu. Lewin, andai kata kamu punya pilihan lain, join Prudential nggak? Nggak, jujur kata teman-teman. Loh, kok bisa nggak ada pilihan? Ceritanya gimana? Nah, jadi seperti normalnya orang yang lulus kuliah, akan yang dilakuin selanjutnya apa? Cari kerja. Nah, sama. Aku waktu lulus kuliah juga langsung berpikir cari kerja. Lewin, kamu kan lulusan manajemen bisnis. Kok mikirnya cari kerja nggak buka bisnis? Nah, itulah teman-teman kesalahan sistem pendidikan di Indonesia. Coba teman-teman ingat, dari zaman kita TK, playgroup mungkin, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, semua guru, orang tua, guru les, pasti ngomongnya apa? Kamu kalau belajar yang rajin, supaya besok kerja dapat kerja yang bagus. Bener lah kayak gitu? Kan semua ngomongnya kayak gitu teman-teman. Kompak satu Indonesia Raya, omongannya selalu kayak gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya di otak kita sebagai anak-anak, selalu terpikir kalau sudah selesai sekolah, ya berarti cari kerja. Itu yang dilakuin. Dan akhirnya seperti orang pada umumnya, saya juga mencoba mencari kerja, teman-teman. Seumur hidup saya pernah interview 2 kali. Yang pertama di Garuda Indonesia, ini perusahaan pesawat terbang ya, bukan perusahaan kacang ya teman-teman ya. Kemudian yang nomor 2, saya interview di Unilever, teman-teman. Unilever itu perusahaan consumer goods, sabun, sampo, ada es krim, kecap, kayak gitu ya. Nah, di 2 company ini saya sudah interview sampai level terakhir, sudah nego gaji dengan direksi ya, vice president waktu itu yang nego gaji. Di Garuda saya ditawarin 6,5 juta sebulan, harus hidup di Jakarta, ngekos 2 juta, makan paling sedikit 3 juta satu bulan, kalau sehari 100.000 ya, berarti sudah 5 juta. Kira-kira saya bisa nabung sekitar 1,5 juta lah sebulan. Jadi setahun saya punya tabungan 18 juta lah, andai kata waktu itu keterima di Garuda. Nah, itu penawaran kerja yang pertama, tapi akhirnya saya nggak keterima karena ada orang di detik-detik akhir yang menggeser posisi saya ya. Intinya mereka menganggap saya nggak cocok mungkin kerja di Garuda ya. Kemudian, yang kedua di Unilever, ditawarin gaji 9,5 juta teman-teman waktu itu. Lumayan besar sebenarnya untuk ukuran tahun 2014. Nah, kenapa nggak diambil, Win? Ya sebenarnya karena mereka yang nggak terima saya juga, teman-teman. Kalau andai kata diterima, mungkin ya saya ambil gitu ya. Tapi dari Unilever, satu hal yang saya belajar, mereka tuh ngomong gini. Jadi saya daftar tuh brand building namanya teman-teman. Brand building itu tugasnya bikin bagaimana kita membentuk citra brandnya Unilever supaya terkenal. Itu intinya tugasnya. Contoh, bikin clear day, Walls Day. Kalau teman-teman lihat yang kayak makan es krim rame-rame, cuci rambut di mall rame-rame sebelum COVID tentunya ya. Nah, itu tugasnya memikirkan event-event apa berikutnya yang harus dibuat. Kayak festival Bangu, itu kan sering ya, ada apa UMKM yang jualan. Nah, kurang lebih itu tugas saya waktu itu. Yang akan dipropos kalau saya berhasil lolos interview. Nah, waktu habis selesai tes, si bos bilang gini, si manajernya, usernya, kayaknya dari hasil tes kami, kamu kayaknya nggak cocok, Win. Kalau masuk di brand building, kamu lebih cocok masuk di customer development. Loh, saya kan penasaran, customer development ini apa? Kepengen tahu kan maksudnya ini bagian seperti apa. Ternyata setelah saya pelajari, customer development itu pada intinya adalah sales lapangan, sales keliling yang memastikan stok tetap tersedia. Jadi kekerenan nama, teman-teman, keberatan nama dibanding job desk, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang kita ketemu sama teman kita yang kerja di korporasi, jabatan mau apa? Customer development. Oh, jangan bangga dulu, teman-teman. Mungkin dia cuma sales keliling sebenarnya kerjaannya. Itu yang dipropos ke saya. Dan saya akhirnya berpikir, kalau sama-sama nyales, tanda petik, sama-sama saya harus jualan, sama-sama saya harus lakuin selling. Akhirnya waktu itu saya pikir karena tidak keterima kerja, Prudential bukanlah pilihan yang jelek juga. Saya nggak bilang waktu itu bagus banget buat saya, tapi at least saya berpikir Prudential bukan pilihan yang jelek buat dicoba. Nah, jadi hari ini saya akan berusaha cerita ke teman-teman kenapa saya bisa bilang Prudential bukanlah pilihan yang jelek untuk dicoba. Ya. Nah, hopefully beberapa puluh menit ke depan kita bisa enjoy, teman-teman bisa get something, dan dari obrolan santai ini kita bisa dapat sesuatu. Gitu ya teman-teman ya. Judul sharing saya hari ini adalah Mind the Gap, teman-teman. Kalau teman-teman pernah pergi ke Singapura, lalu sampai di Singapura teman-teman pernah naik MRT, teman-teman pasti pernah dengar bunyi kayak gini, please mind the platform gap. Terus dia bunyi lagi, terus pintu nutup. Pasti pernah dengar lah teman-teman ya. Nah, jadi sharing saya hari ini sebenarnya terinspirasi sama proses apa yang terjadi ketika kita ada di sebuah platform MRT station untuk kita bisa sampai ke tujuan berikutnya. Itu yang mendasari kenapa sharing saya hari ini saya kasih judul Mind the Gap, atau kita harus bagaimana kita memikirkan gap yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman bentuknya platform MRT. Yang ada garis kuning itu pintu kereta, yang warnanya putih semenan itu stasiun MRT, di tengahnya itu ada gap yang warna hitam. Nah,
tugas kita ketika kita melewati satu platform untuk bisa sampai di stasiun berikutnya adalah memastikan kita bisa melangkah dari stasiun, masuk ke dalam kereta tanpa jatuh di gap yang tadi. Untuk kita bisa naik di kereta itu dan menuju ke stasiun berikutnya. Nah, sebenarnya ini adalah satu pelajaran yang kita bisa dapat ya teman-teman ya untuk kehidupan kita. Kenapa? Karena gini, dari sebuah gap kita bisa lihat, ini menggambarkan platform station yang ada. Itu menggambarkan kondisi kita saat ini. Apapun bisnis kita hari ini, apapun kerjaan kita hari ini, itu adalah keberadaan kita di platform MRT station. Nah, kemudian pintu kereta di belakang garis kuning yang ada di dalam itu adalah kondisi yang diharapkan besok. Nah, artinya untuk kita bisa berpindah dari kondisi hari ini ke kondisi yang diharapkan, kita harus melewati jurang yang namanya gap. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa masuk di situ. Itu sebabnya kita harus sangat aware dengan gap yang ada, supaya kita nggak terperosok di situ dan kita gagal masuk ke dalam kereta. Nah, inilah yang jadi topik bahasan saya hari ini. Ada beberapa gap yang teman-teman harus take care untuk teman-teman bisa tahu. Nah, apa aja nih? Kita mulai sebelum bahas gap ya, dari kondisi yang diharapkan dalam hidup dulu. Satu, hampir semua orang setuju dalam hidup ini mereka ingin dapat yang namanya income yang besar. Nah, ini siapa yang nggak mau punya income yang besar? Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang hobi jalan-jalan, dia kepingin banget bisa travel around the world, atau keliling dunia, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang pengen punya income yang besar, tujuannya apa? Supaya dia bisa melakukan atau melaksanakan, menyelenggarakan pernikahan yang dia pengen. Yang keempat, income besar dibutuhkan untuk melakukan akumulasi aset. Dan yang kelima, orang juga bilang kalau bisa, income-nya besar, tapi kita kerjanya lebih banyak liburnya daripada hari kerjanya, kayak gitu ya. Awalnya aku juga berpikir seperti itu, teman-teman. Bisa nggak ya? Semua itu terjadi. Tapi setelah sekarang aku agak sedikit berubah pikiran. Nah, berubah pikirannya gimana? Intinya gini, teman-teman. Ternyata kalau kebanyakan day off, nggak enak juga loh. Akhirnya aku merasa selama ini ya, Tuhan thank you. Berarti aku harus lebih grateful kalau kita banyak kerjaan selama ini ya. Jadi kurang lebih itulah kondisi-kondisi yang diharapkan oleh orang. Yang terjadi dalam hidupnya dia. Punya income yang besar, kepengen traveling bisa, pengen nyelenggarain wedding bisa, yang sudah wedding kepengen beli aset bisa, kalau bisa santai-santai hidupnya kurang lebih gitu kan. Nah, siapa yang nggak mau kayak gitu? Kalau saya pernah ke Jogger ya di Bali ya, itu dia bilang gini kata-katanya, muda, foya-foya, tua, kaya-kaya, mati masuk surga. Masalahnya mungkin apa enggak? Nah, itu loh teman-teman. Jadi kan ini satu hal yang kalau didengar lucu, tapi ya nggak semudah itu. Kalau katanya orang nggak semudah itu, Ferguson dia bilang kayak gitu ya. Nah, sekarang kita next. Apalagi yang kita harus perhatiin? Gap. Nah, gap itu bicara soal 3 hal, teman-teman, yang harus kita teliti sebelum kita bicara lebih lanjut. Yang pertama, kita harus melihat. Untuk kita nggak masuk di dalam gap yang ada, kita harus lihat dulu profesi apa yang kita tekuni. Baik saat ini dan di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga bisa lihat bisnis apa yang prospektif ke depannya. Dan yang ketiga, kita juga harus tahu etos kerja seperti apa yang harus dimiliki untuk kita bisa melewati gap yang ada, sehingga kita bisa naik ke kereta, atau mencapai apa yang kita harapkan, dan kita bisa go to the next station, atau pergi ke fase kehidupan berikutnya yang kita mau. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Kita mulai dari yang pertama, teman-teman. Kita akan ngobrol lebih lanjut tentang profesi apa yang kita tekuni, apa aja poin-poin penting yang harus kita bahas. Gap pertama, kita bahas profesi. Satu, coba kita lihat, apakah income kita saat ini, kalau dibandingkan dengan kebutuhan dan harapan kita sudah happy. Nah, banyak orang di luar sana yang kerja, tapi ya sudah, dia merasa hidupnya itu kayak apa ya? Ya aku sudah begini-begini aja, sudah ditakdirkan hidup begini. Kayaknya kalau orang lain bisa lebih, ya itu orang lain, tapi bukan aku. Nah, sedangkan dia sendiri sebenarnya ngeluh terus, kok income-nya kurang, segala macam, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita berani cross-check pertama kali, teman-teman. Apakah income kita hari ini, pekerjaan kita hari ini sudah bisa memberikan kita income yang sesuai dengan apa yang kita butuh. Itu dulu ya, butuh dulu ya. Dan kita harapkan. Syukur-syukur kebutuhan sudah terpenuhi, berarti harapan kita juga bisa terpenuhi. Nah, kalau itu belum bisa terpenuhi, kebutuhan kita dan harapan kita, berarti ya teman-teman harus mencari jalan yang lain supaya itu bisa terpenuhi. Ini gap. Berarti ada selisih antara kondisi kita hari ini dengan apa yang kita mau. Nah, kalau selisih ini nggak beres, maka kita akan terus mengeluh dalam
hidup. Nah sebenarnya daripada mengeluh lebih baik kita coba lihat hari ini jalan keluar apa yang kita bisa dapat untuk ngelewatin gap yang ada, hingga kita bisa punya income yang bisa memenuhi kebutuhan dan harapan kita. Itu yang nomor 1, teman-teman. Yang nomor 2, apakah prospek atau masa depan dari profesi kita saat ini sesuai dengan harapan kita? Loh, maksudnya gimana, Win? Coba teman-teman boleh cek. Teman-teman ada di pekerjaan saat ini atau di bisnisnya teman-teman saat ini sudah berapa lama? Contoh sekian tahun lah, ada yang 5 tahun mungkin, ada yang 10 tahun, ada yang lebih daripada itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di bisnis atau pekerjaan yang teman-teman tekuni, posisi atau kondisi teman-teman hari ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Kalau yang kerja mungkin kenaikan jenjang karir, kenaikan jabatannya sudah sesuai nggak sama maunya kita? Maunya sih jadi direktur, Win. Cuman ya udah kerja 20 tahun belum jadi direktur. Nah, itu sering terjadi, teman-teman, dan itu lumrah. Atau misalnya gini contoh lain, ya maunya sih aku udah expand, bikin toko kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi ya kondisi kayak begini, cash flow lagi kayak begini, kita nggak memungkinkan untuk bisa bikin toko. Dan bahkan 3-4 tahun ke depan pun, rasanya kita lagi dalam fase recovery dari COVID, terlalu resiko kalau kita harus expand. Nah, jadi yang poin kedua, teman-teman harus lihat, apakah profesi kita saat ini sudah sesuai, sudah cocok dengan harapan kita. Nah, kalau ini belum cocok, berarti teman-teman harus berpikir keras, mencari profesi apa yang cocok kira-kira. Lalu yang ketiga, kita harus mempertimbangkan, dalam memilih profesi, kita cari profesi yang bergengsi atau profesi yang berhasil. Profesi yang bergengsi atau yang berhasil. Nah, maksudnya apa? Gini, teman-teman. Satu kali aku berpikir, awal-awal kenapa nggak mau jadi agen asuransi? Aku berpikir kok kurang keren ya kalau jadi agen asuransi dibanding mungkin jadi kepala cabang sebuah bank swasta, misalnya kayak gitu. Tapi di satu titik aku berpikir lagi, teman-teman. Dan aku dapat satu kesimpulan lewat perenunganku gini. Pekerjaan yang bergengsi umumnya kurang menghasilkan. Tak ulang ya, pekerjaan yang bergengsi pada umumnya kurang menghasilkan. Kalau nggak percaya, teman-teman tanya semua teman kita yang pekerjaannya bergengsi, umumnya dia pasti ngeluh, kok penghasilan gua begini, ya dan lain sebagainya. Itu yang umumnya terjadi. Dan sebaliknya, pekerjaan yang menghasilkan, umumnya di awal kurang bergengsi. Kenapa? Karena kalau pekerjaan yang menghasilkan, umumnya tidak banyak orang yang ngelirik. Kok gitu, Win? Ya karena dia di awal kelihatannya diece orang. Diece itu bahasa Indonesia apa ya? Diragukan orang, bahwa masa pekerjaan kayak begitu bisa menghasilkan. Contoh, sebagai agen asuransi kan ada orang percaya kan kita bisa menghasilkan duit dalam jumlah yang oke. Kalau ngomong secara income loh ya. Nah, dibanding dengan kalau kita kerja misalnya. Nah, jadi wajar teman-teman, memang pekerjaan yang menghasilkan umumnya di awal kurang bergengsi. Contoh lain deh, contoh lain. Kalau sekarang kita bahas kepala cabang bank sama misalnya cek-cek toko kelontong deh, misalnya kita ngomong. Nah, kalau kita tanya sama orang, lebih keren kita jadi kepala cabang apa jadi cek-cek toko kelontong? Tak rasa 90% orang pasti bilang, oh ya keren kepala cabang, Win. Bener teman-teman, memang lebih keren secara performance, kerja di ruang ber-AC, dan lain sebagainya. Pakaian, oke banget. Performance, outlook-nya oke banget kalau manajer bank. Dan kalau orang salaman pun kerjanya gimana? Oh, saya kepala cabang. Langsung orang angkat topi semua, hormat. Nah, dibanding misalnya nanya nih, kerjanya apa? Oh ya saya buka toko apa ya, toko sembako misalnya gitu. Nah, umumnya orang nggak terlalu ngelirik. Tapi jangan salah teman-teman, yang punya rekening prioritas di bank adalah mungkin si cek toko sembako tadi. Itu yang sering kali terjadi. Kalau ditanya lebih bergengsi mana? Ya orang yang kerja di bank. Jadi dari sini aku ngelihat banyak sekali contoh seperti ini teman-teman. Dan di situ aku dapat kesimpulan berarti pekerjaan yang bergengsi biasanya tidak semenghasilkan pekerjaan yang di awal kurang bergengsi. Tapi jangan khawatir, kalau kita andai kata milih pekerjaan yang di awal kurang bergengsi, nanti endingnya dia akan jadi bergengsi kalau kita berprestasi. Jadi intinya bergengsi atau tidak, sebenarnya tergantung dari hasil kerja kita, prestasi kerja kita. Dimanapun kita kerja, kalau kita bisa kerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik, itu akan jadi pekerjaan yang bergengsi. Tapi kalau misalnya kita gagal untuk bisa membuat satu hal yang bagus di pekerjaan kita, maka pekerjaan kita tidak akan pernah bergengsi, teman-teman. Nah, itu yang terjadi. Oke, 3 poin ini mungkin yang hopefully bisa teman-teman pakai ya, untuk bisa jadi satu pemikiran kita sebelum kita jump to the next step. Tapi ngomong soal income ya teman-teman ya, aku jadi ingat satu hal. Nah, aku ingat gini, banyak orang nggak mau juga jadi agen asuransi, khususnya jadi agen prudensial, karena tidak ada gaji tetap. Nah, ini juga satu hal yang menarik dibahas.
Kok gitu, Win? Termasuk aku, teman-teman. Saya dulu juga nggak mau jadi agent pertamanya, kenapa? Karena tidak ada gaji tetap. Itu aja pemikirannya. Padahal setelah dipikir-pikir lebih lanjut, teman-teman. Kenapa Prudential kok nggak pakai sistem gaji? Kenapa dia pakai sistem profit sharing atau komisi? Nanti kita akan ngobrol di belakang. Sebenarnya jawabannya simpel. Karena gaji itu membuat perusahaan harus melakukan subsidi silang antara karyawan yang hebat dengan yang tidak hebat. Kan bayarannya sama, asal levelnya sama, masa kerja sama. Nah, jadi kalau kita merasa kita ini orang yang hebat dalam bekerja dan kita pilih sistem gaji, sebenarnya yang kita lakuin bertahun-tahun adalah mensubsidi teman kita yang performance-nya jelek. Logikanya harusnya kita dibayar lebih mahal dari teman kita yang performance-nya jelek. Tapi di perusahaan kan nggak bisa karena ada subsidi silang tadi. Bagus jelek gaji sama, beda bonus sedikit-sedikit. Nah coba kalau ditanya, si bos datang nih ke si Winas, Win, kamu tak lihat kerjanya tuh bagus ya Win ya, lebih bagus daripada si A misalnya. Mulai besok tak ganti sistemnya Win, karena kamu kerja lebih bagus, kamu tak gaji sesuai keahlianmu, sesuai pekerjaanmu, sesuai targetmu, sesuai performancemu. Nah si Winas sebagai orang yang hebat kerjanya, mau nggak teman-teman? Dia pasti mau banget loh. Tapi kalau datang ke si A yang kerjanya kurang hebat, ngomong, mulai besok kalau kerjamu jelek, gajimu tak potong. Wah, si A pasti komplain, karena dia merasa jadi insecure. Wah, berarti besok akan kena pemotongan gaji. Nah, itu sebabnya Prudential dipersiapin untuk orang-orang yang memang merasa selama ini dia kerja dengan baik, tapi dia tidak dibayar dengan sepantasnya. Atau dia mensubsidi temannya yang kerjanya kurang baik selama ini. Nah, ini adalah tempat buat kita yang kepingin lihat. Kalau kepingin lihat Prudential, ya sebenarnya lihat peluang tadi. Di sini kita bisnis teman-teman, dapatnya profit sharing bagi hasil. Bagi hasil itu artinya benar-benar sesuai dengan performance kerja kita akan terima hasilnya. Bukankah itu yang dipinginin semua orang di luar sana? Dapat income sesuai dengan performance kerjanya dia. Nah, itu teman-teman yang kita perlu tahu ya, sedikit background tentang kenapa sistemnya Prudential nggak pakai gaji tetap. Jadi aku bahas di depan. Kemudian bisnis apa yang prospektif? Nah, ini gap kedua yang harus kita bahas. Satu, bisnis yang bagus adalah bisnis yang menawarkan percepatan atau pertumbuhannya cepat. Itu ditandai dari apa? Balik modal atau break even point-nya cepat. Jadi kalau misalnya aku kepengen buka bakmi, nah di Jakarta cari tempat nih. Kebetulan aku kenal 3 orang. Satu namanya Ko Aan, satu namanya Ko Acong, satu namanya Ko Erison, gitu ya. Aku ketemulah sama Ko Aan. Ngobrol-ngobrol, lu mau bisnis apa, Win? Buka bakmi kok. Oke. Nah, lu punya modal berapa, Win? 2 miliar. Ceritanya bakminya gede-gedean bikinnya. Oh ya udah, lu ikut gua, balik modal 5 tahun. Misalnya Ko Aan bilang. Jalan lagi ketemu sama Ko Acong. Dia tanya, lu dari mana, Win? Dari Gelodok kok. Tadi ketemu sama Ko Aan, lagi survei-survei mau buka 3 store bakmi di Jakarta. Punya modal 2 miliar. Oh gitu. Si Aan bilang balik modalnya berapa lama? Oh 5 tahun katanya kok. Oh kalau gitu lu ikut gua aja, Win. 3 tahun balik modal. Oh iya kok, aku pikir-pikir dulu. Jalan lagi ketemu sama Ko Erison. Dia bilang, lu dari mana, Win? Enggak, aku tadi habis ketemu Ko Aan sama Ko Acong. Aku lagi cari-cari kongsian mau buka bakmi. Nah, terus mereka bilang, gimana prospeknya? Ya, Ko Aan bilang sekitar 5 tahun balik modal. Kalau Ko Acong bilang sekitar 3 tahun balik modal. Ko Erison bilang gini, kalau gitu lu ikut gua aja, Win. Setahun tak jamin balik modal. Nah, teman-teman kalau jadi aku, mau ikut yang mana? Yang balik modal 5 tahun, 3 tahun, apa 1 tahun? Tak rasa semua pebisnis pasti kepengen balik modal lebih cepat. Kenapa? Karena bisnis, kunci dari kesuksesan sebuah bisnis adalah percepatan, teman-teman. Semakin cepat balik modal, semakin cepat bisa untung. Semakin cepat bisnisnya growth, semakin cepat bisnisnya bisa bikin cabang. Berarti semakin besar potensi kita berhasil di bisnis itu. Jadi ingat ya, kunci pertama, bisnis yang prospektif ke depannya adalah bisnis yang menawarkan percepatan pertumbuhan yang tinggi. Nah, kabar baiknya kalau teman-teman kepengen tahu, di Prudential berapa percepatannya. Nanti kita akan bahas statistik hitungannya, tapi sekarang yang aku bisa cerita ke teman-teman secara prinsip, percepatan yang terjadi di Prudential gini. Sejak hari pertama teman-teman ada di Prudential, itu teman-teman sudah tidak ada kans rugi. Kok bisa, Win, tidak ada kans rugi? Yang ada cuma 2 kans, teman-teman. Untungnya kecil apa untung besar, itu tok. Nah, kok bisa, Win, nggak ada kans rugi? Nah, kita jump ke next point ya. Bisnis yang prospektif kalau bisa modalnya sekecil mungkin, tapi hasilnya sebesar mungkin. Nah, sehingga dia bisa cepat pertumbuhannya. Ya, sekarang coba kita hitung-hitungan. Kok bisa kalau di Prudential kita nggak akan rugi? Coba teman-teman hitung ya. Modalnya di Prudential apa sih? Makan. 2, transport. 3, tempat tinggal. Nah, sekarang pertanyaanku, kalau teman-teman nggak di Prudential, satu lagi kuota lah sekarang keempat ya. Nah, kalau teman-teman nggak di Prudential memang mau puasa.
Kan enggak juga, pasti tetap makan. Kedua, kalau teman-teman enggak di Prudential, kemana-mana jalan kaki, kan enggak juga, pasti tetap ada kendaraan kan. Paling jelek naik sepeda, tapi sepeda nggak murah juga. Ketiga, tempat tinggal. Memang kalau nggak di Prudential, kita nggak perlu sewa tempat tinggal atau nggak perlu beli tempat tinggal. Kan nggak juga, tetap harus beli tempat tinggal. Dan yang terakhir, memang kalau nggak di Prudential, handphone nggak usah diisi kuotanya, ya tetap diisi kan sebenarnya. Jadi artinya, modal yang kita keluarin untuk bisnis di Prudential, minimum sekali teman-teman. Kenapa aku bilang minimum? Semua modal yang teman-teman butuh untuk jalan di Prudential, sudah melekat di dirinya teman-teman hari ini. Makan sudah pasti sebelum acara ini teman-teman makan, atau mungkin sekarang sambil makan. Kedua, bicara alat transportasi, apapun yang teman-teman kerjain butuh transport. Ketiga, tempat tinggal. Aku yakin teman-teman sudah tinggal di tempat masing-masing hari ini, entah di kos, entah nyewa, entah beli. Yang keempat, kuota. Sampai teman-teman ada di sini, apapun background teman-teman, aku yakin pasti teman-teman akan terus ngisi kuota handphone kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jadi semua modal yang teman-teman butuh sudah ada di tangannya teman-teman. Modalnya minimum. Loh, hasilnya kok kamu bisa bilang maksimum, Win? Ya nanti tak liatin. Ya. Ketiga, namanya bisnis harus bisa diwarisin, teman-teman. Kalau nggak bisa diwarisin, namanya kerja. Atau jadi karyawan. Kalau bisa diwarisin, itu baru namanya bisnis. Keempat, bisnis yang bagus atau yang prospek adalah bisnis yang mudah diduplikasi. Contoh, kenapa bisnis yang bagus harus mudah diduplikasi? Karena bisnis itu, tadi syaratnya apa? Harus cepat. Untuk cepat, berarti kan harus bisa ngembangin bisnisnya dengan dahsyat, maksudnya dengan tempo yang cepat. Nah, bagaimana kalau dia nggak mudah diduplikasi, kita bisa ngembanginnya? Kan nggak bisa. Untuk kita bisa ngembangin dengan cepat, syarat utama adalah harus mudah diduplikasi. Nah, seringkali kenapa bisnis tidak mudah diduplikasi? Karena ketidakadaan modal, benar nggak? Bukan nggak mau loh. Kita kepengen duplikasi bisnis ini. Kita kepengen buka cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Persoalannya simple, nggak ada modal. Nah, karena modal nggak ada, apa yang mau diduplikasi? Nangkep nggak? Karena modalnya nggak ada, apa yang mau diduplikasi? Justru di situ kelebihan bisnis Prudential, teman-teman. Karena bisnis ini modalnya kecil, kemudian dia percepatannya oke. Kenapa bisa oke? Karena mudah diduplikasi. Dan dia bisa diwarisin, teman-teman. Di posisi agency director, nanti akan tak jelasin. Yang terakhir, bisnis, kalau kita mau cari bisnis yang prospek, carilah bisnis yang menawarkan keseimbangan antara usaha dengan hasilnya, teman-teman. Nah, aku nggak tahu teman-teman sudah kerja berapa lama selama ini, apakah teman-teman merasa perusahaan yang teman-teman ajak kerjasama, partner bisnisnya teman-teman, bisa nggak menawarkan keseimbangan antara usaha dengan hasil. Nah, ini yang akan aku coba bahas tentang seberapa prospektif bisnis asuransi di era pandemi ini, dan kedepannya bakal gimana. Dan ini hari ini aku akan bahas tentang apa yang udah tak lewatin, dan apa yang mungkin teman-teman bisa lakuin, gitu ya. Oke, kita bahas dari percepatan dulu. Kok bisa cepet, Win, pertumbuhannya? Sebenarnya gini, teman-teman. Pertumbuhan di Prudential bisa cepat karena kita pakai sistem bagi hasil, bukan gaji pokok. Tadi aku udah bahas panjang lebar. Sehingga kita nggak perlu melakukan subsidi silang ke teman-teman kita yang kurang bagus, gitu ya. Nah, di sini profit sharing-nya simple. Teman-teman sebagai partnernya Prudential akan terima dua hal. Satu namanya komisi, dua namanya bonus. Anyway, ini nggak usah dihafalin, teman-teman foto aja. Sekali teman-teman jualan, teman-teman akan terima komisi 5 tahun. Tahun pertama 30%, tahun kedua 30%, tahun ketiga sampai tahun kelima masing-masing 5%. Jadi ingat ya, jualan tahun 2020, teman-teman akan terima komisi sampai tahun 2025. Kemudian teman-teman akan terima bonus tahun pertama 12%, tahun kedua 13,5% jika teman-teman berhasil mencapai target yang disyaratkan Prudential. Nanti targetnya apa boleh ngobrol sama leadernya teman-teman. Tapi targetnya nggak berat kok, gampang banget. Apalagi kalau dikasih ke orang bank. Wih, itu 1 bulan aja selesai teman-teman. Nggak ada 1 bulan mungkin, 1 minggu aja selesai. Gitu ya. Nah, itu income, profit sharing yang akan kita dapat sebagai partner bisnis dari Prudential. Nah, setelah kita tahu profit sharing, yang pertanyaan kedua adalah bagaimana jenjang karirnya. Jenjang karir itu career path. Artinya kalau hari ini kita masuk sebagai financial consultant atau sebagai agent ya, kapan kita bisa nyampe ke posisi puncak dan berapa step yang harus kita lewatin. Nah, ini aku amazed teman-teman. Jadi di Prudential, kenapa aku bilang percepatan? Kenapa aku bilang business growth? Karena teman-teman hari ini start dari nol, income dari nol sebagai agent, sampai ke posisi yang paling top hanya butuh 3 tahun. Tahun pertama agent, tahun kedua kita jadi associate agency director atau AAD, dan tahun ketiga kita jadi agency director atau AD. Diingat baik-baik ya, agent, AAD, AD, cuman 3 tahun.
2020, 2021, 2022. Mungkin teman-teman berpikir, wah kalau gitu berarti nanti semua orang jadi agency director gimana dong? Itulah kehebatan sistem kita. Kita punya royalty juga. Kalau kita agency director, suatu saat kita menelurkan agency director, nanti akan ada namanya royalty. Nah, jadi kita nggak akan kehilangan apa yang jadi bagian kita, teman-teman. Kita didik orang, rekrut orang, kita cari partner baru sebagai agent, kita didik jadi AAD, lalu kita didik jadi AD, agency director, maka dia akan terus memberikan kontribusi kepada kita. Aku kasih gambaran ya, biar teman-teman gampang ngertinya. Bayangin aja kalau AD atau agency director itu pabrik. Kemudian AAD itu supplier. Agent itu retailer. Jadi hari ini dengan kata lain teman-teman masuk jadi retailer dulu. Kalau tahun ini teman-teman bisa perform, mereka cuma minta omset 400 juta satu tahun kok. Teman-teman ajak 3 orang teman lain, lalu teman-teman dan 3 orang ini totalnya 400 juta sampai Desember. Maka teman-teman dari retailer, dari pengecer akan naik pangkat jadi supplier. Itu tugas pertama teman-teman. Nah, bisa nggak? Cuma 400 juta kok. 400 juta itu kalau dihitung bulanan, preminya cuma 35 juta satu bulan, dikerjain satu tim. Teman-teman dan minimal 3 orang teman lain. Tapi kalau kita mau lebih silakan. Cuman 400 juta. Cuman premi 35 juta satu bulan. Maka teman-teman dari pengecer akan naik jadi supplier. Nah lalu tahun depannya lagi, dari AAD akan naik jadi AD. Artinya setelah kita dari supplier, kita kepengen naik jadi pabrik. Nah, itu butuh 1,2 M. Jadi gampang kan, cuma 3 kali lipatnya yang sekarang. Dengan kata lain, kalau tahun depan kita punya 3 agent yang naik AAD, berarti 400 juta kali 3 kan 1,2 M. Udah pasti kita jadi pabrik. Kalau ada 3 pengecer kita yang berhasil jadi supplier. Intinya kayak gitu. Lalu berapa potensi income-nya? Agent, itu potensi income-nya 7 juta satu bulan minimal. Kalau dia ikutin standar minimum prudensial. AAD, potensi income-nya 20 juta satu bulan kalau dia ikutin standar minimal. Dan AD, 50 juta satu bulan kalau dia ikutin standar minimal. Ingat ya, 7, 20, 50. Ini kenaikan hampir 3 kali lipat terus loh teman-teman. 7, 20, 50. Ini bukan kenaikan, ini percepatan. Kalau kenaikan tuh gini, tahun ini gajiku 7 juta. Atau income-ku 7 juta. Tahun depan 7,7. Tahun depannya lagi misalnya 8,5 juta atau mungkin 9 juta. Itu kenaikan. Tapi kalau 7 juta, 20 juta, 50 juta, dan selanjutnya step di atasnya kalau kita AD sudah bisa cetak AD lagi 100 juta. Dan seterusnya bisa lebih besar lagi daripada itu. Itu bukan lagi peningkatan, tapi itu percepatan. Beda loh, kenaikan sama percepatan itu 2 hal berbeda. Nah pertanyaanku hari ini teman-teman kepingin punya peningkatan income atau percepatan income? Pilihan ada di tangan teman-teman. Nah pertanyaannya mungkin gini teman-teman, kok bisa Win dari agent ke AAD, dari 7 kok naik ke 20? Lalu AAD ke AD, kok bisa dari 20 naik jadi 50? Dan seterusnya, ke atas bisa 100 dan lain sebagainya. Kalau kita AD sudah, pabrik udah bisa buka pabrik baru lagi. Rahasianya di sini teman-teman. Karena kita punya sistem royalti, kalau kita besok sudah jadi AAD, atau kita sudah jadi supplier, kemudian kita punya retailer, maka kita akan dapat 22,5% dalam 2 tahun ya, dari penjualan retailer kita dan penjualan kita sendiri. Jadi komisi yang tadi, profit sharing yang tadi kita dapat ditambah 22,5%. Jelas ya? Ingat ya, yang tabel 5 tahun tadi kita dapat ditambah 22,5%. Kemudian pabrik yang di atas kita terima selisihnya 10,5%. Tapi kalau satu saat nanti kita jadi pabrik, lalu kita punya di bawah kita langsung ada seorang pengecer, maka kita akan terima 33% dari pengecer kita ataupun dari penjualan kita pribadi. Tambah tabel yang 5 tahun tadi. Oh, jadi gede banget kan teman-teman. Itu yang terjadi di Prudential. Lalu kalau pabrik ketemu pabrik gimana? Pabrik ketemu pabrik, ini 10% dari pabrik yang generasi pertama. Pabrik ini nelorin pabrik lagi, 10% lagi. Pabrik yang layer kedua nelorin pabrik layer ketiga, 10% lagi. Pabrik layer ketiga nelorin pabrik layer keempat, 4. Jadi udah cucu, cicit, cocot kali ya, ini yang keempat ya. 10% lagi dalam 2 tahun. Layer kelima, 10% lagi. Layer yang keenam, 3%. Jadi bayangin teman-teman jadi pabrik, ya pernah nyetak 1 orang aja. Kemudian orang ini kerja, si A nyetak si B, si pabrik A nyetak pabrik B nyetak pabrik C nyetak pabrik D, pabrik D nyetak pabrik E. Ini 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Nah mungkin teman-teman agak bingung, loh kok bisa banyak gitu ya, nanti boleh tanya detailnya ke leader teman-teman. Tapi disitulah kenapa income kita bisa mengalami percepatan. Karena sistem yang udah dirancang Prudential memang sistem yang bukan merancang kenaikan, tapi percepatan teman-teman.
Nah, ini modal aja udah bahas, minimum banget ya, cuman makan, transport, tempat tinggal, kuota. Nah, kalau bisnis disuruh naruh uang ratusan juta, kita kan pasti nggak mau. Nah, pertanyaannya kalau bisnis disuruh ratusan juta nggak mampu lah, bukan nggak mau lah ya. Kalau punya duitnya ya mau. Tapi ada juga orang yang punya tapi nggak punya nyali. Duitnya ada, nyalinya nggak ada. Nah, sekarang ada bisnis yang cuma makan, transport, tempat tinggal, kuota. Nah, kalau teman-teman nggak mau coba, mau cari bisnis yang gimana lagi? Suruh bisnis lain nggak punya modal. Atau punya modal tapi nggak berani. Nah, kalau sekarang ketemu bisnis yang cuma begitu aja, ini modal udah paling minimum, teman-teman. Di dunia nggak ada bisnis modal lebih kecil lagi daripada ini. Kita masuk event uang meter aja nggak dibintain, teman-teman. Itu artinya modalnya udah minimum banget. Ini yang aku mau tunjukin ya teman-teman ya, beberapa hasil yang aku dapat dari Prudential. Jadi pada masa sebelum pandemi, ya nikah cukup mahal teman-teman. Aku hitung nikah tuh habis 0,5 miliar lebih karena aku undang 1.000 orang waktu itu. Nah, akhirnya ini aku berhasil nikah di Bali ya, dengan uang yang tak kumpulin dari bisnis di Prudential. Kita nikah di garden waktu itu, ya puji Tuhan hujan berhenti juga, jadi tetap bisa ongoing jalan di garden ya. Dan aku bersyukur banget dalam waktu itu berarti baru kerja 4 tahun ya. 4 tahun aku bisa nikah dengan uang yang ada dari Prudential. Aku sangat bersyukur teman-teman, karena aku kebayang kalau andai kata dulu ikutin aku kerja, setahun bisa nabung 18 juta. Kok rasanya nggak bisa bikin nikah yang kayak tadi teman-teman lihat gitu ya. Jadi bersyukurlah kalau hari ini yang di era pandemi kepengen menikah ya, ini satu hal yang murah sih kalau nikah hari ini. Tapi ke depannya belum tahu apakah undangan akan jadi sebesar dulu apa enggak. Tapi pada prinsipnya kita nggak usah bingung. Nikahan mau habis berapapun, kalau kita memang ada berkat, ada uangnya, ya kita nggak usah khawatir teman-teman. Nah kalau hari ini kita merasa uangnya belum ada, itulah yang harus dicari kayak gitu ya. Jadi buat semua yang masih lebih muda dari aku umur 28, buat yang mungkin lebih muda atau seumuran yang akan menikah, ya percayalah kalau kita melangkah di bisnis yang pas, Tuhan akan kasih berkat kok untuk kita bisa penuhi kebutuhan kita, keinginan kita untuk bisa berkeluarga, walaupun rasanya kalau dihitung secara materi mahal ya Win ya nikah. Ya memang mahal teman-teman. Itulah harga sebuah relasi dengan orang lain. Kemudian berikutnya, ini hasil lain yang aku dapat. Tadi aku bilang yang pertama ada yang bilang kepengen wedding. Ada yang bilang kepengen beli aset. Nah, ini adalah aset, 3 aset yang aku dapat dalam 6 tahun ini. Sebenarnya ada 4, tapi 1 udah tak jual, tukar tambah sama rumah ini ya. Jadi aku ada 1 kendaraan, ya oke lah, standar, sederhana, cukup lah buat hari ini mobilisasi di Surabaya. Kemudian ada 1 apartemen di Jakarta yang sampai hari ini kalau aku datang juga masih tak pakai, cuman udah lama, sekitar berapa bulan nggak pernah ke situ. Sama ini adalah rumah pertama yang tak beli, bukan rumah pertama, sorry. Sebenarnya itu rumah kedua yang aku beli. Tapi yang pertama ada masalah dengan surat tanahnya, sehingga tarifan aku ganti yang lebih besar. Jadi yang sekarang tak beli tahun lalu rumah ini, hampir mungkin sama surat-surat 2,7, 2,8 miliar ya. Ya masih nyicil tapi nggak ada masalah sih, cicilan sangat bisa tercover dari penghasilan di Prudential. Yang aku bersyukur adalah di saat orang lain masih bingung ngumpulin DP rumah, Tuhan udah izinin aku boleh tinggal di rumahku sendiri. Nah hari ini karena kita dalam kondisi COVID ya, aku sekaligus welcome teman-teman semua, karena teman-teman jadi punya kesempatan mampir di rumahku. Ya ini yang ada di belakangku ini memang galeri foto yang aku buat dari perjalanan-perjalanan yang ada, karena aku suka traveling. Tapi intinya dari semua itu ya, berapa banyak orang di luar sana yang kepengen beli aset, tapi nggak bisa. Aku cukup bersyukur dalam waktu 6 tahun, Tuhan percayain 3 aset. Yang sekarang masih ada ya, yang sebagian udah dijual. Jadi ya, itu satu hal yang menurutku tidak terpikirkan teman-teman. Waktu zaman masih kuliah, rasanya tuh, apa ya, bisa punya kendaraan 1 aja udah happy. Bisa punya rumah sederhana aja udah happy. Nggak kebayang bisa punya rumah di komplek yang enak. Habis itu rumahnya juga oke, cukup sesuai dengan yang tak bayangin. Itu benar-benar puji Tuhan banget nih teman-teman. Kemudian berikutnya, dari mana semua itu datang? Nah ini yang mau tak omong teman-teman. Ini tadi tahun pertama ingat ya 7 juta. Nah ternyata di tahun pertama, average aku terima sekitar 12 juta tahun 2015. Kan aku join 2014. 2015 tak lihat average 12 juta. Kurang lebih sedikit tergantung ada case tahunan apa enggak. Kayak gitu ya. Satu titik aku pernah mikir gini teman-teman, bisa nggak ya satu saat aku punya income yang sama dengan usiaku? Itu terpikir waktu masih kuliah. Berarti kalau umurku 22, pertama kali start kerja, bisa nggak ya punya income 22 juta 1 bulan? Nah, permasalahannya teman-teman, setelah tak hitung, kalau gajiku startnya 6,5 juta, tak hitung panjang ya, ketemu sama dengan umurku, itu sekitar umur 45 atau 50. Jadi pas umur 45 gaji baru 45 juta, atau umur 50 gaji baru 50 juta. Itu yang akan terjadi kalau gajinya naik.
Lah kalau COVID kepotong setengah gini gimana teman-teman? Kan nggak jadi naik gaji. Tahun depan yang ngitung dari gaji terakhir yang habis dipotong kan bisa-bisa. Nah itulah yang terjadi. Jadi rasanya waktu itu pesimis banget loh. Waktu masih kuliah bisa nggak ya punya income sama dengan umur. Karena banyak sekali orang di luar sana yang sampai dia pensiun pun dia tidak pernah merasakan pegang income yang sama dengan umurnya dia. Nah, di Prudential tadi janji berapa? Tahun pertama 7, tahun kedua 20. Ternyata tahun pertama berhasil dapat 12 rata-rata sebulan. Nah, kemudian tahun 2016 itu average 30-32 juta satu bulan. Aku terima teman-teman. Nah, ini bukan sesuatu yang buat dibanggain gimana, bukan teman-teman. Tapi dari sini aku kepengen teman-teman lihat ini loh yang namanya percepatan. Ini loh yang namanya percepatan, bukan kenaikan. Di tahun kedua kerja, aku sangat bersyukur Tuhan izinin aku punya income stabil sama dengan usiaku. Padahal tadi aku berpikir tunggu umur 45, tunggu umur 50. Which is itu berarti 25 tahun sejak aku lulus kuliah. Tuhan kasih di tahun kedua. Itu yang aku bersyukur banget. Akhirnya aku berdoa lagi, Tuhan satu saat boleh nggak aku pegang income dalam satu bulan yang sama dengan berat badanku, teman-teman. Nah, tadi janji tahun pertama 7, lewat ya. Tahun kedua 20, lewat ya. Tahun ketiga 50. Ini yang terjadi di tahun ketiga. 2017. Average aku terima sekitar 50 juta satu bulan. 53-an lah kira-kira. Nah, berat badanku pada saat itu kira-kira 55 kilo. Jadi kurang lebih tahun ketiga aku terima hampir sama teman-teman dengan berat badan. Average ya. Di sini aku sangat bersyukur apa ya. Dulu bayangin bisa punya income sama dengan umur aja. Nggak berani. Tapi Tuhan bisa kasih income sama dengan berat badan teman-teman. Di tahun ketiga kerja. Dan itu artinya jenjang karir Prudential proven. 7, 20, 50. Udah nggak usah ditawar. Udah pasti ini kerjaku nggak hebat-hebat banget. Biasa aja teman-teman. Dan akhirnya aku meralat doaku lagi. Aku doa sama Tuhan. Tuhan bisa nggak ya satu saat dalam hidupku ada waktu di mana aku bisa pegang income sama dengan tinggi badanku gitu. Dan akhirnya di tahun keempat 2018 aku terima sekitar 90 jutaan satu bulan. Ini 96 waktu itu ya. Kemudian di tahun 2019 itu udah mulai triple digit income-nya. Nah ini justru hal yang nggak kebayang teman-teman. Zaman dulu masih sekolah bisa pegang income triple digit nggak kebayang. Bayangin aja nggak mampu. Tak pikir kalau punya income 100 juta ke atas itu harus punya pabrik. Nah ternyata di Prudential aku nggak ada pabrik pun bisa punya income segitu. Jadi aku bersyukur banget teman-teman. Ini 2020, aku belum update lagi terakhir Januari kali ya. Ya triple digit juga incomeku. Jauh sih sama Ko Acong, sama Ko Harrison. Mereka jauh lebih gede dari aku. Tapi ya sebagai anak umur 28 tahun, punya income 4-5 kali umur ya bersyukur lah ya. Kemudian di bulan April kemarin, aku berhasil capai income sama dengan tinggi badanku. Kenapa? Karena income rutinku kan triple digit seperti yang teman-teman lihat tadi. Yang sering rutin loh ya, reguler. Ditambah harusnya tahun ini kan pergi ke Copenhagen. Ada trip sama Prudential, aku dapat 2 tiket teman-teman. Tadi di Sandepansku nggak ada karena nggak pergi kan. Nah, dapat 2 tiket, harusnya pergi Copenhagen. Karena batal, 1 tiket diganti 50 juta. Kali 2 berapa? 100 juta tuh ya. 100 juta yang tadi reguler, aku terima berarti dalam 1 bulan kan income lebih besar daripada tinggi badanku kan. Nah, di situ aku bersyukur banget teman-teman. Akhirnya Tuhan wujudin doaku. Maksudnya bisa loh ternyata tanpa punya pabrik 1 bulan ngerasain income sama dengan tinggi badan. Dan itu yang mungkin kita nggak bisa imagine gitu loh. Maksudnya kalau kita kerja tunggu berpuluh-puluh tahun dengan jabatan yang tertentu tok baru bisa punya income begitu. Kalau andai kata kita nih punya pabrik, ya sangat mungkin kita bisa punya income sekian atau lebih gede dari itu tapi dengan risiko yang jauh lebih besar. Nah, cari di mana teman-teman bisnis yang modalnya makan, tempat tinggal, transportasi, pulsa atau kuota, tapi kita bisa dapat income triple digit. Nah ini bukan bahas dari segi material menyombongkan apa bukan. Tapi aku sebagai orang yang tidak punya pengalaman berbisnis, tidak punya modal, aku bersyukur ada bisnis modelnya kayak Prudential. Kalau nggak ada, mungkin hari ini aku masih struggling untuk bisa membeli aset-aset yang ada di depan dan membayar pernikahanku. Jadi hopefully dari apa yang aku kasih lihat ini, teman-teman bisa melihat gini loh, oh iya ya, ternyata pantesan si Winas bisa beli 3 aset, pantesan si Winas bisa bayar weddingnya. Kenapa ya? Karena hasil bisnisnya proven di Prudential, terbukti. Kayak gitu loh teman-teman. Ini aku cuma ngasih lihat tujuannya apa, supaya teman-teman bisa nge-link antara, kalau kita sekarang masih di kondisi saat ini, kepingin punya cita-cita di masa depan, ada gap kan, jangan takut untuk ngelangkah.
aku udah ngelewatin duluan teman-teman. Dari aku 6 tahun yang lalu lulus kuliah, kepengen beli aset, kepengen jalan-jalan luar negeri, kepengen bisa nikah, ya Tuhan kasih lewat bisnis ini, kayak gitu ya. Kemudian syarat bisnis tadi yang prospektif apa? Bisa diwariskan. Nah, di Prudential kabar baiknya bisnisnya ini boleh diwarisin teman-teman. Syaratnya cuma satu, teman-teman harus berhasil jadi seorang agency director. Itu aja. Agent AAD AD. Kerja keras 3 tahun ini, 3 tahun dari sekarang, maka teman-teman akan tanda tangan form suksesi bisnis di Prudential. Nah, kemudian yang berikutnya, bisnis di Prudential itu sangat mudah diduplikasi. Kenapa? Karena untuk rekrut, kita nggak ada batasan wilayah, teman-teman. Teman-teman tinggal di Jakarta, punya teman SMA di Surabaya, direkrut boleh nggak? Boleh banget. Punya teman SMA di Bali, rekrut boleh nggak? Boleh banget. Nah, sehingga ini yang membuat mudah diduplikasi, karena wilayahnya nggak di-ban. Yang kedua kita lihat, modalnya kecil, minimum, sehingga mudah bagi kita untuk dapat bisnis partner baru. Siapapun yang mau join sama kita, mereka nggak akan kesulitan. Kenapa? Karena kita nggak minta modal yang besar. Nah, bisnis McD bagus nggak teman-teman? Bagus banget. Masalahnya modalnya terlalu besar. Sehingga tidak banyak orang yang bisa melakukan bisnis McDonald, franchise McDonald. Kalau franchise Prudential modalnya kecil banget teman-teman. 4 hal tadi ditambah kemauan untuk belajar dan komitmen untuk kerja keras. Cuman itu aja. Kalau teman-teman bisa kasih itu semua, aku yakin teman-teman bisa berhasil di sini. Kemudian yang terakhir, kenapa mudah diduplikasi? Karena Prudential itu sudah ada sistem bisnisnya. Sistem training juga sudah established, sudah terbentuk, sudah ada. Sehingga tak rasa teman-teman tidak akan kesulitan untuk bisa jadiin cari retailer atau pengecer baru. Kemudian teman-teman nggak akan susah ngajarin mereka untuk bisa jadi supplier, lalu mereka jadi pabrik. Nanti kalau agent AAD AD. Kenapa? Karena semua sistem yang teman-teman butuh sudah ada. Nggak usah mikir produk, nggak usah mikir pricing. Prudential yang mikir. Produk Prudential yang mikir. Harganya berapa? Prudential yang mikir. Promonya apa? Prudential yang mikir. Kayak bulan ini lagi ada 2 bulan cashback. Prudential yang mikir. Training Prudential siapin. Kantor kita siapin. So, teman-teman tinggal mau apa enggak. Coba bayangin, kalau kita beneran suruh bikin perusahaan asuransi sendiri loh. Mikir produk, mikir training, mikir premi berapa, pricingnya, harganya. Wah, bisa nggak tidur teman-teman. Nggak tidur dan nggak kepikiran dan nggak jalan-jalan. Nah, enaknya di Prudential, semua sudah settle, kita tinggal jalan. Itu. Nah, kemudian ini, yang terakhir bisnis yang prospektif adalah bisnis yang menawarkan keseimbangan antara usaha dengan hasil. Ya, aku senang jalan-jalan, teman-teman. Ini fotoku waktu di US, di Amerika ya. Yang sebelah kiri atas itu waktu ikut conference. Setiap tahun kita ada conference di US, kita reguler berangkat ya, kecuali tahun ini karena COVID. Yang sebelah kanan itu kalau teman-teman pernah nonton film King Kong, itu Empire State Building. Aku fotonya dari Rockefeller Center di New York ya. Yang sebelah kanan lagi itu White House di Washington DC. Yang bawahnya itu New York Police Department. Zaman kecil cuma bisa lihat di HBO, sekarang ada kesempatan nonton. Lihat langsung, ketemu langsung, foto, bukan ditangkap ya, itu cuma foto. Sebelah kirinya lagi sama teman-teman conference. Sebelah kirinya lagi titik paling selatan di Amerika. Kepingin ke Eropa teman-teman waktu kecil. Tiap tahun Tuhan kasih ke Eropa, hampir. Dan ini yang spesial adalah waktu honeymoon, istriku kepingin ke Venice, kita berhasil ke Eropa ya. Kumpulin duit dari Prudential, pergi honeymoon ke Eropa. Kemudian yang bawah tengah, itu sama presiden direkturnya Prudential, jadi kita sama manajemen akrab banget. Itu di Jerman waktu itu ya, dia orang Jerman. Ya, yang sebelah kanan itu sama teman-teman lain, ada di Malta, ada di tempat lain juga, teman-teman bisa lihat. Kemudian di Australia, ya aku udah last 3 years, setahun bisa 2 kali ke Australia. Ke New Zealand juga pernah di bawah Prudential waktu itu. Yang sebelah kanan tengah itu waktu conference namanya MDRT teman-teman. Yang kiri atas itu waktu sepedaan di Darling Harbour. Jadi ya, yang tengahnya lagi yang benar-benar di center itu sepedaan di Perth ya, di satu pulau namanya Rottnest Island. Jadi kita enjoy life banget di sini teman-teman. Hasil dan usaha seimbang betul-betul. Ini aku ingat banget foto ini karena papa minta ke China. Cita-cita dia cuma kepingin ke China. Yang pojok kanan atas itu foto kita di Shanghai. 1 tahun sebelum COVID, bersyukur udah bisa bawa papa ke China. Jadi ya papa happy. Kalau sekarang andai kata nggak ada kesempatan lagi pun, ke depannya kita semua happy. Ke Jepang kita juga seneng ya. Kadang cuma kuliner aja ke situ. Nah, itulah beberapa hasil yang menunjukkan bahwa ini loh, kerja keras kita bisa berbuah hasil yang seimbang di sini. Dari segi income, dari segi kalau pengen ngumpulin aset, nikah, maupun biaya hidup, maupun juga dari segi trip, Prudential benar-benar kasih yang terbaik teman-teman kalau buat saya pribadi. Nah, jadi saya berdoa hari ini kalau teman-teman mau mencoba, saya yakin akan jauh lebih baik dari saya hasilnya. Dengan backgroundnya teman-teman yang jauh lebih bagus. Gitu ya.
Kemudian ini satu hal yang penting juga, yang terakhir, kita udah bahas profesi apa yang kita tekuni hari ini, udah cocok belum sama apa yang kita mau? Sudah bisa membuat kita ngelewatin gap kita belum? Dari kondisi yang saat ini ke kondisi yang kita harapin. Kedua, bisnis yang prospektif. Apakah bisnis yang kita jalani hari ini sudah bisa membawa kita melewati gap yang ada dari kehidupan kita yang sekarang ini ke kehidupan yang kita mau? Dan yang ketiga, untuk bisa berhasil di bisnis prudensial, yang harus jadi bahan pertimbangan kita adalah, atau bahan pemikiran kita adalah, etos kerja seperti apa yang harus kita miliki. Izinkan saya kasih sedikit preview buat teman-teman bagi apa yang saya lakuin di bisnis prudensial. Hopefully ini akan menolong teman-teman ngasih gambaran untuk bisa lebih tahu tentang apa itu bisnis di prudensial. Nah, ini etos kerja teman-teman ya. Satu, kita harus tahu dulu apa yang kita mau. Nah, pertanyaannya, dalam hidup teman-teman, apa yang teman-teman mau? Waktu kecil kalau kita ditanya, mau jadi apa waktu besar? Wah, kita punya 1.000, 1.000.000 mimpi. Kepingin jadi ini, kepingin jadi itu, kepingin jadi orang berhasil, dan lain sebagainya, kepingin punya duit, dan lain sebagainya. Kalau punya duit, bulan mau tak beli, ceritanya gitu kalau masih kecil ya. Seiring bertambah waktu, kita lihat kenyataan hidup, kok gaji begitu-begitu aja, jabatan begitu-begitu aja, satu persatu mimpi kita mulai buang. Sampai di satu titik kita ngelakuin kerjaan kita cuman menjalani rutinitas tanpa punya mimpi visi ke depan. Nah, syarat pertama untuk kita bisa berhasil di prudensial adalah kita harus berani kembaliin mimpi masa kecil kita. Yaitu apa? Kita harus tahu dulu apa yang kita mau. Karena bisnis apapun yang kita lakuin, kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, kita akan jalan di tempat, kita nggak akan bergerak. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu apa yang kita mau, kita harus punya planning, tahu cara mencapainya. Kapan ya kita mau beli rumah? Kapan ya kita mau nikah? Kapan ya kita mau beli mobil? Misalnya kalau dihitung dari segi materi. Kapan ya kita bisa bahagiain orang tua bawa mereka ke luar negeri misalnya kalau mereka kepingin. Kapan ya kita bisa, teman-teman boleh sih titik-titiknya, nyokolain anak ke luar negeri dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu timeline-nya, deadline-nya kapan, bagaimana caranya, itu yang harus dibahas. Jadi ingat ya, hal pertama kita tahu apa yang kita mau, dan yang kedua tahu cara mencapainya. Nah lalu di mana perannya prudensial? Ini teman-teman. Di prudensial, kita akan diajarin, kita akan nanti dapat sharing dari teman-teman yang lebih senior untuk membuat kita tahu apa yang klien mau. Karena kalau kita tahu apa yang klien mau, dan kita bisa mensinkronkan apa yang klien mau dengan apa yang kita punya di prudensial, maka di situ akan terjadi namanya deal. Dan kalau kita bisa mencapai namanya deal, di situ kita akan bisa dapat hasil yang baik, teman-teman. Dan di situ kita akan bisa jadi orang yang berhasil, bukan hanya sekedar bergengsi. Syaratnya adalah setelah tahu apa yang kita mau, tahu cara mencapainya, misalnya salah satu lewat bisnis prudensial ya. Yang ketiga, kita harus belajar untuk mengetahui apa yang klien mau. Coba kita lihat apa aja. Gampang teman-teman. Kita harus bantu klien kita untuk bisa ketemu gap dalam hidupnya dia. Jadi kliennya punya gap juga teman-teman. Gap apa? Simple. Gap dalam diri klien kita adalah kita harus tahu dulu apa kondisi keuangan klien kita saat ini. Oke apa enggak kondisi keuangannya? Penghasilan dia cukup enggak? Kemudian dari situ kita lihat, kalau dia hari ini kondisi di sini, besok dia kepinginnya apa? Kondisi keuangan apa yang diharapkan oleh klien? Misal, sekarang anaknya masih kecil. Nanti 15 tahun lagi kepingin nyekolahin anak ke luar negeri. Nah ini kan kondisi yang diharapkan. Di tengahnya kan ada gap. Nah gap itu bekerjanya caranya gimana? Simple. Flowchartnya gini teman-teman. Klien kita kan kerja tiap bulan atau bisnis. Dari situ dia akan terima namanya income. Nah, kemudian dari income ini akan dipakai untuk membiayai kenyamanan hidup kita. Jadi setelah kita terima gaji, terima hasil bisnis, terima keuntungan, yang pertama kita pikirin adalah apakah keuntungan atau gaji kita cukup untuk menjamin semua kebutuhan hidup kita hari ini. Kita bisa hidup enak nggak hari ini? Kita bisa hidup nyaman nggak hari ini? Biaya hidup kita bisa tercover nggak dari gaji atau dari hasil usaha kita? Itu dulu yang jadi bahan pertimbangan pertama. Kalau itu sudah terpenuhi, yang kedua, klien kita akan kita cek, ada rencana nggak di masa depan? Nah, kita lihat ada gap nggak yang harus dicapai untuk bisa terjadi di masa depan. Misalnya nyekolahin anak ke luar negeri. Untuk bisa nyekolahin anak ke luar negeri, maka klien kita harus berinvestasi, teman-teman, setiap bulannya. Supaya uang ini bisa dikelola, dikembangkan, sehingga besok, nah, dia bisa punya duit yang cukup untuk nyekolahin anaknya ke luar negeri. Pertanyaan bagus. Apakah dengan perencanaan keuangan ini, sudah pasti 100% rencana si klien terjadi? Nah, jawabannya adalah 50-50 teman-teman. Loh kok 50-50 Win? Kenapa? Karena dia masih tergantung sama namanya income. Kalau teman-teman lihat di slide ada tulisan income. Jadi dia kerja dapat income. Selama ada income, hidup hari ini oke.
Selama ada income, masa depan terjamin karena bisa investasi. Pertanyaan besarnya, bagaimana kalau nggak punya income? Sorry. Nah, pertanyaan besarnya bagaimana kalau nggak punya income? Sorry, tak matiin ya videoku. Bagaimana kalau kita nggak punya income? Akibat apa? Ada resiko kehidupan yang terjadi. Kita kalau kehilangan kerjaan itu kan penyebabnya cuma tiga, teman-teman. Satu, PHK, ya, atau salah hitung bisnis, bangkrut. Tapi kalau sebabnya PHK dan salah hitung bisnis, selama kita punya fisik masih kuat buat kerja, pasti kita bisa bangkit lagi, kita bisa cari kerjaan lain, kita bisa bangun bisnis yang baru, itu yang terjadi. Tapi bagaimana kalau ternyata sekarang kita kehilangan pekerjaan karena kita sakit berat, kondisi kesehatan kita nggak mengizinkan untuk kita bisa kerja, atau kita kehilangan income karena kita tutup usia. Sebagai pencari nafkah kita tutup usia, sehingga kita nggak bisa kerja karena kita meninggal, sehingga income keluarga berhenti. Kalau kita sampai terjadi seperti itu, nggak bisa kerja, maka income kan jadi tanda tanya, teman-teman. Nggak ada income masuk kan, karena kita nggak bisa kerja. Nah, di sini harusnya teman-teman, selama klien kita masih sehat dan kuat dan punya uang, dari income yang dia punya, dia harus sisihin untuk bikin namanya dana darurat, teman-teman. Salah satunya adalah asuransi. Yang paling murah asuransi. Jadi selain mikirin biaya hidup, kenyamanan hidup hari ini, selain mikir masa depan dalam bentuk investasi, coba pikirin dana darurat dalam bentuk asuransi. Yang tujuannya, pada saat resiko kehidupan terjadi, sakit apa meninggal, maka dia akan menjamin kenyamanan hidup kita hari ini dan di masa depan. Kok bisa? Karena yang asuransi akan kasih ke kita adalah income. Berapa penghasilanmu? Itu yang akan diganti sama asuransi. Kalau kita sakit berat atau meninggal. Kemudian kalau kita berobat ke rumah sakit, kan intinya kita harus punya penghasilan untuk bayar rumah sakit ini. Nah, itu nggak perlu ngambil dari investasi, nggak perlu ngambil dari biaya hidup kita. Biarin biaya hidup tetap jadi biaya hidup, investasi tetap sesuai rencana jadi investasi, andai kata ada pengeluaran tak terduga, masuk rumah sakit diambil dari dana darurat lagi. Namanya asuransi, teman-teman. Jadi flowchartnya sederhana. Tugas asuransi apa sih? Menolong klien kita pindah dari kondisi keuangannya saat ini, ngelewatin gap yang ada, masuk ke dalam kereta untuk menuju stasiun berikutnya. Kondisi keuangan yang dia harapkan. Cuman itu aja, teman-teman. Dalam bentuk apa? Sederhananya. Selama dia kuat kerja, masih sehat, income-nya disisihin untuk bayar asuransi. Pada saat dia nggak bisa kerja, akibat kondisi kesehatan nggak bagus atau tutup usia, dibalik peranannya. Asuransi yang akan kasih keluarga mereka uang senilai income-nya mereka selama ini. Kalau teman-teman sudah tahu kayak gini, luar biasa nggak, teman-teman? Peranan dari insurance dalam hidup seseorang. Ada orang yang bilang kerja di asuransi tabuin, bicarain mati. Bicarain sakit kayak nyumpai orang sakit, nyumpai orang mati. Bukan nyumpai, teman-teman. Kita nggak punya asuransi, kalau waktunya sakit ya sakit aja. Waktunya meninggal ya tetap meninggal. Cuman bedanya, kita mau meninggal atau sakit dengan ninggalin sesuatu yang berguna buat keluarga kita. Kita tahu bahwa keluarga kita pasti bisa hidup enak. Kita tahu bahwa keluarga kita pasti masa depannya oke. Kalau kita masuk rumah sakit pun kita tahu kita nggak ninggalin utang ketika kita tutup usia. Atau kita tega sebagai kepala keluarga meninggalkan keluarga dengan utang karena kita berobat nggak bisa bayar. Kita meninggalkan keluarga dengan tanda tanya nasibnya mereka ke depannya gimana. Kita ninggalin keluarga dengan tanda tanya kehidupan mereka cukup apa enggak. Sehingga akhirnya saudara yang lain harus ngasih santunan, bantuan ke keluarga kita. Nah tentu kita nggak mau kan. Jadi ingat ya, asuransi, kita sebagai agent, tugas kita adalah menyadarkan klien, membantu klien, memastikan dia bisa lompat dari platform stasiun MRT ke dalam kereta. Membuat klien bisa lompat dari kondisi keuangan hari ini ke kondisi keuangan yang dia mau. Cuman itu aja. Bukan jadi sales yang ngejar-ngejar nasabah, bukan. Nah, jadi itu yang kita lakuin, teman-teman, sebagai agen asuransi. Last slide, ini satu quote yang bagus banget, teman-teman. Ada orang yang pernah bilang gini, it's better to see something once than to hear about it 1,000 times. Nah, artinya apa? Jauh lebih baik kalau kita bisa melihat sesuatu terjadi dalam hidup kita sekali aja, daripada kita cuma mendengarnya ribuan kali dari orang lain. Jauh lebih baik kalau teman-teman bisa ngalamin satu kali aja. Satu kali aja, nggak usah banyak-banyak. Dalam hidup ini merasa, iya ya, aku ini jadi orang bisa dapat apa yang aku mau. Iya ya, Tuhan tuh ternyata tolong aku ya, waktu aku sungguh-sungguh berusaha. Iya ya, aku ini bisa loh bangun bisnisku sendiri. Bisnis insurance yang buat beberapa orang challenging, dianggap tidak mudah, ternyata aku bisa ya. Itu jauh lebih oke daripada kita cuma dengar begini, oh si Ko Acong pergi lagi nih, start club ke London. Oh si Ko Harrison pergi lagi nih, start club ke London. Tiap tahun cuma dikabarin sama Ko Harrison, gue pamit dulu ya pergi ke London. Tahun depan Prudential kemana lagi, Ko Acong tinggal pamit lagi nih, gue pamit dulu ya pergi ke situ.
ingat quote ini teman-teman, jauh lebih baik kalau kita sekali aja berhasil ngerasain kesuksesan, keberhasilan, harapan kita tercapai, harapan keluarga kita tercapai. Daripada kita cuma bisa dengar keberhasilan orang lain meskipun 1000 kali. Bukan kita nggak bersyukur orang lain berhasil. Tapi kalau kita bisa lihat itu terjadi di diri kita, you will be very happy teman-teman. Itu yang aku alamin. Dulu berangan-angan, aduh bagaimana cara menginspirasi anak muda di luar sana untuk punya pikiran yang lebih besar, bukan cuma sekedar punya kartu kredit dipakai ke travel fair, habis itu membeli tiket pergi ke luar negeri dan nggak tahu kapan bisa beli rumah, kapan bisa beli kendaraan. Bukan itu. Dan aku bersyukur hari ini Tuhan kasih kesempatan untuk bisa merasakan, melihat terjadi di diriku, bukan cuma dengar ceritanya orang lain. Nah ini yang sudah terjadi di diriku teman-teman. Akhir kata, hopefully apa yang terjadi di diriku ini bisa juga terjadi di teman-teman. Aku yakin teman-teman pasti bisa ngalamin sekali ya dalam hidupnya teman-teman, merasakan yang namanya mencapai apa yang kita mau. Bangkitin lagi mimpinya teman-teman yang sudah lama terkubur. Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis. Yang harus dibayar adalah kerja keras dan usaha, tapi itu masih jauh lebih murah dibanding kalau kita harus membayarnya dengan tidak pernah mencapai mimpi kita seumur hidup dan kita mendengar teman SMA kita berhasil capai mimpinya dia. Kita jadi saksi mata tetangga kita berhasil capai mimpinya dia. Kita juga jadi saksi mata saudara kita berhasil bangun bisnis dia. Sedangkan kita cuma bisa jadi saksi mata, tidak pernah mengalami. Jangan sampai itu terjadi ke diri kita. Oke. Sharing gue, aku mau tutup sama satu cerita ya teman-teman ya. Ini lagi musim sepedaan kan ya. Ada orang nih teman-teman, ceritanya tuh minta izin sama istrinya. Aku tak beli sepeda ya. Wah jangan, berapa budgetnya, orang lagi musim susah gini kamu jangan aneh-aneh. Ya 5 juta lah, dia bilang. Istrinya hitung-hitung, oke lah kalau 5 juta boleh. Pergi ke toko sepeda, di sales sepedanya hebat kan, tawarin, oh kalau bapak bagusnya yang begini, begini. Singkat cerita, dia keluar dari toko sepeda dengan satu sepeda yang harganya 35 juta, teman-teman. Mahal banget 35 juta. Terus udah gitu, sampai di rumah istri tanya, udah beli? Udah berapa? 5 juta. Oh iya. Ya udah, terus besoknya suaminya kerja karena sudah nggak work from home, datang temennya yang lain ke rumahnya. Begitu datang, weh, sepedanya siapa ini baru ya? Bagus banget. Oh, sepeda suamiku. Dia tuh laki-laki biasa, nggak ada kerjaan, buang-buang uang. Masa uang 5 juta dibeliin sepeda kayak begini, uang dipakai juga masih capek harus gayung. Elah sepeda motor atau mobil. Daripada buang duit 5 juta beli sepeda capek harus gayung. Nggak bisa boncengan lagi katanya dia. Oh, ya sudah kalau gitu, tak beli aja sepeda suamimu, 8 juta, 10 juta deh, 10 juta. Ya sudah, akhirnya istri kan mikir, wah oke juga ya, hebat suamiku ini, untung ya, ternyata. Untung 5 juta, beli 5 juta, temennya nawar 10 juta. Dijual sama istrinya sepedanya. Dijual dengan perasaan happy banget, dapat untung 5 juta. Nah kemudian temennya juga happy dapat sepeda itu, kan harganya cuma 10 juta. Sore-sore suaminya pulang. Betapa kagetnya dia, sepedanya yang baru dia beli, hilang. Terus dia tanya sama istrinya, dengan nada agak emosi, kamu lihat nggak sepedaku di mana? Wah, istri langsung muji-muji suaminya. Kamu emang suami paling hebat. Kamu tuh tahu caranya berinvestasi. Sepedamu tuh kemarin beli 5 juta kan? Tadi temenku datang sama suaminya. Dia lihat, katanya sepedamu tuh bagus. Akhirnya ditawar 10 juta. Dalam waktu sehari kita dapat untung 5 juta. Wah, kamu luar biasa. Ini uangnya 5 juta, kamu pergi ke toko sepeda beli lagi katanya. Nah, suaminya sedetik itu langsung lemes teman-teman, mau pingsan. Karena dia beli 35 juta, dijual istrinya 10 juta. Nah, moral dari cerita ini apa sih sebenarnya? Coba teman-teman jawab pertanyaanku. Kenapa sih istri mau beli sepeda ini dengan harga, mau jual sepeda ini dengan harga 10 juta? Karena dia berpikir, yang di muka dia, yang di depan dia adalah barang yang harganya 5 juta. Betul nggak? Kalau andai kata dia tahu harga sepeda itu sebenarnya 35 juta, kira-kira dijual nggak 10 juta? Orang bodoh manapun nggak akan jual, teman-teman. Kalau dia tahu nilai barang itu 35 juta. Tapi karena dia pikir nilai barang itu 5 juta, ditawar orang 10 juta dia jual. Maknanya apa? Seringkali kenapa kita ini begitu mudah menyepelekan kerjaan sebagai insurance agent, sebagai agen asuransi? Kenapa kita begitu mudah menolak ajakan teman kita yang ngajak kita jadi agen asuransi? Karena kita nggak tahu value sebenarnya dari bisnis ini apa. Kita pikir kerjaan ini adalah kerjaan yang nilainya cuma 5 juta, sehingga kita dengan gampang nggak mau lah. Udahlah, nggak dianggap enteng. Ada orang nawar langsung kasih. Ada kesulitan dikit kita langsung tinggalin bisnis ini. Hari ini semangat, besok ada kesulitan dikit langsung mundur. Kenapa? Karena kita pikir bisnis ini value-nya hanya 5 juta. Yang aku mau kasih tahu ke teman-teman, bisnis ini bukan bisnis yang value-nya 5 juta.
sebenarnya real value bisnis ini 35 juta, seperti sepeda tadi. Mungkin bahkan 100 juta, bahkan mungkin 1 miliar. Nah, pertanyaannya kita sadar nggak akan hal itu? Kalau teman-teman sadar betul akan hal itu, aku yakin cara pandang teman-teman melihat bisnis ini akan berubah. Bisnis ini akan membawa teman-teman dari kondisi sekarang ini melewatin gap yang ada untuk bisa mencapai kondisi yang teman-teman mau. Dan lewat profesi kita bisa bantu klien kita pindah dari kondisi keuangannya dia sekarang, ngelewatin gap yang ada untuk masuk ke kondisi keuangan yang dia mau. Jadi, hopefully cerita ini bisa teman-teman ingat untuk jadi satu pengingat yang baik, bahwa tugas kita begitu luar biasa, dan dari tugas yang luar biasa, Prudential memberikan sistem bisnis yang luar biasa, dan kita juga akan dapat hasil yang luar biasa. Mungkin itu aja sharingku hari ini. Thank you teman-teman untuk kesempatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Hopefully berguna buat teman-teman semua. God bless you all. Thank you, Winas. Thank you, luar biasa. Dua siat. Yes. Ini lu bro, usia lu 28 bener ya bro? Bener kok. Nggak ada nipu-nipu bro? Nggak ada lah. Nggak ada nipu-nipu ya? Jadi ada yang tadi perlu ada KTP. Son, itu bener nggak 28? Masa income udah 3 digit? Bohong bener katanya. Bener 28. Perlu harus selfie sama KTP katanya. Biar pada percaya. Thank you ya Bro Winas sudah sharing Mind the Gap. Luar biasa analoginya teman-teman. Ya kok. Bagaimana Winas menceritakan bagaimana Mind the Gap versinya Winas. Nah, sambil kita nunggu pertanyaan teman-teman yang ingin chat, udah ada pertanyaan sebelumnya gue baca dari bagian chat. Gue ingin nanya lu sama lu bro. Siap dijawab tanya bro? Ya oke kok. Bro, kan tadi lu terakhir bahasa lu ada sepeda yang harga 5 dihargai 35 dijual 10. Dan lu melihat adalah seseorang melihat sebuah value, apakah value-nya berharga atau enggak. Ya bro, singkat ceritanya gue pengen nanya bro. Value menurut lu seorang Bro Winas, apa sih value dari Prudential yang paling tertinggi bro? Versi Winas. Oke, kalau tanya value kerjaan kita sebagai insurance agent mungkin ya maksudnya ya. Betul gitu ya kok ya? Yo. Nah, value kita satu teman-teman. Apa yang aku sharing tadi, kerjaan kita tuh menjamin income-nya orang loh teman-teman. Kalau kita nggak di Prudential, ya anggap kita kerja lain deh. Kita punya saudara kesulitan sakit lah, atau mungkin dia meninggal nggak punya income karena pencari nafkah utama hilang. Paling hebat teman-teman, kita bisa ngasih uang berapa? Coba teman-teman pikirin. Omonganku baik-baik. Istrinya dia butuh makan, anaknya dia butuh sekolah, butuh masa depan, cicilan rumah tetap harus dibayar. Kalau kita nih nggak jadi agent Prudential, kira-kira apa yang kita bisa lakuin yang terbaik dari kita untuk bantu mereka? Andai kata bisa, teman-teman bisa lakuin itu ke berapa orang? Anggap deh 1 bulan mereka punya kebutuhan hidup 20 juta. Anggap saking kayanya teman-teman. Kita bilang gini, oke deh aku yang cover 20 juta 1 bulan. Pertanyaanku sederhana, berapa orang kita sanggup ngelakuin kayak gini? Besok ada keluarga lain kejadian bisa nggak lakuin lagi? Besok ada teman lain kejadian bisa nggak lakuin lagi? Besok ada tetangga kejadian bisa nggak kita lakuin lagi? Nah, aku cuma bersyukur satu hal teman-teman. Lewat bisnis di Prudential, Tuhan kasih aku kesempatan apa? Aku bisa jadi berkat, ini beneran literally jadi berkat ya, bayar klaim. Bayar klaim itu macam-macam yang aku udah lihat. Bayar tagihan rumah sakit, sehingga orang nggak perlu ngutang. Itu pernah terjadi dalam klienku. Dia seorang karyawan biasa, gajinya cuma UMR, masuk rumah sakit, habisnya nggak gede, cuma 5-6 juta waktu itu. Tapi dia ngutang ke tetangganya, karena dia lupa punya asuransi. Aku datang, nggak sengaja ngobrol, akhirnya tak klaim, langsung dia bayar. Padahal dia kemarin gadain sepeda motor waktu ngutang itu. Nah, akhirnya dia bisa tebus sepeda motornya, happy banget teman-teman aku. Walaupun klaimnya kecil, cuma 5 juta waktu itu. Di sisi lain, pernah ada perusahaan yang ikut sama aku, dana pensiun karyawannya, kemudian karyawan ini pensiun dini akibat stroke, dia terima uang pensiun yang cukup buat dia paling tidak hidup 2-3 tahun ke depan. Di situ si karyawan happy banget. Kalau kerja di perusahaan lain, mungkin yang cuma di PHK begitu aja, kasih uang pisah. Nah, akhirnya aku cuma merasa gini loh, andai kata aku nggak di Prudential, mungkin aku nggak punya duit kok buat bayar si orang ini. Tapi karena aku di Prudential, aku bisa salurin duitnya Prudential ke orang ini. Lewat apa? Lewat penjelasanku, dia ngambil keputusan. Contoh lain lagi, tahun ini teman-teman, ada satu klienku yang masuk di Agustus tahun lalu, kemudian Desember kemarin, hampir Januari, terdiagnosis kena kanker. Dia harus kemoterapi terus teman-teman. Rawat jalan sudah 1 bulan sekali, hampir dia harus kemo ya. Tak total bill-nya kemarin yang di Singapura sama yang sekarang di Indonesia, itu total bill-nya hari ini sekitar 850 juta, hampir 900 juta.
sama yang terakhir dia masukin belum diklaim. Hampir 900 juta teman-teman. Prudential benar-benar bayar on bill. Pertanyaannya teman-teman, kalau ini beneran aku bukan agennya dia loh ya, terus aku dengar temanku kesulitan, dia harus bayar kemoterapinya dia di tengah kondisi usaha yang turun akibat pandemi, mau nggak mau sakitnya harus diobatin, kira-kira dari 900 juta, berapa yang Winas bisa sumbang ke si teman tadi? Jadi kalau dibilang value kerjaan kita apa? Sebenarnya value kita yang sesungguhnya adalah menyediakan income bagi nasabah. Kenapa income-nya harus disediain? Untuk mastiin nasabah kita bisa lompat dari kondisi keuangannya sekarang ke kondisi yang dia harapin, dan tidak boleh ada celah dia jatuh di tengah. Kalau nggak punya insurance dan aku nggak mau jadi agent, berarti akan banyak orang di luar sana yang sebenarnya tanpa sadar mereka terperosok di tengah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, mereka nggak beli asuransi. Cuman pikir hidup hari ini oke, investasi buat masa depan oke, begitu resiko datang, income berhenti, apa yang terjadi? Masuk di gap yang ada. Dan dia nggak akan pernah bisa nyebrang. Akhirnya apa? Investasi dijual semua untuk bayar rumah sakit, untuk biayain hidup. Biaya hidup dipotong sana-sini sampai ngutang-ngutang, dan akhirnya disitulah orang terbelit utang satu ke utang yang lainnya. Dan bagaimana cara bisa keluarnya, itu yang susah banget. Jadi ya kalau ngomong soal value, aku lebih ke arah kayak membuka mata nasabah, lewat penjelasanku mereka bisa ngambil keputusan yang tepat, dan pada saat aku harus ngurus klaimnya mereka, di situ tanganku bisa menyalurkan sejumlah besar uang yang kalau dari kantongku sendiri nggak ada, jujur ngomong. Bantu orang bisa, tapi nggak bisa sebesar itu. Gitu. Oke, keren sekali lu, Winas lo. Keren sekali, Nas. Nah, gue sangat tertarik sama track record lu, Nas. Lu join di Puden kurang lebih umur 23 ya, Nas ya? 22 kok. 22. Lalu berapa tahun di Puden akhirnya lu menikah? Tahun keempat. Tahun keempat lu menikah dengan biaya tadi kalau nggak salah 500 juta ya untuk pernikahan ya? Ya, sekitar segitu. Anak usia 26 tahun bisa menikah dengan biaya 500 juta loh. Luar biasa sekali. Nah, pertanyaan gua, Nas, ketika lu baru lulus kuliah, join Puden, siapa yang lu prospekin, Nas? Kan teman-teman lu juga baru lulus kuliah juga, bener nggak? Mereka juga belum ada kemampuan untuk beli asuransi. Siapa yang menjadi target market lu, Nas? Silakan, Nas. Oke, kalau tanya siapa target market, pada prinsipnya teman-teman asuransi punya karakteristik yang unik. Kalau kita di luar sana beli aset, syaratnya harus punya uang, betul ya? Kalau di asuransi, syaratnya ada dua, harus lagi punya duit, dan yang kedua lagi sehat. Kalau salah satu ada, yang satunya lagi nggak ada, nggak bisa juga. Contoh, sehat tapi nggak punya duit ya, nggak bisa beli asuransi. Contoh lain, punya duit tapi nggak sehat, nggak bisa beli asuransi juga. Jadi, dari karakter ini, pada prinsipnya siapapun yang sehat dan punya duit, itu target market kita. Tapi secara spesifik, kalau di usiaku 22 tahun waktu itu, siapa target marketmu, Win? Ada dua. Satu, orang tuanya temenku. Jadi aku punya teman main kan, teman kuliah, teman SMA, orang tuanya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, aku punya orang tua kan, nah orang tua aku punya teman kan, nah temennya orang tua. Jadi dibalik aja, orang tuanya temen, apa temennya orang tua. Udah itu aja. Aku mulai dengan dua itu kok. Jadi pada prinsipnya kalau kita mau mulai bisnis, mulailah dengan apa yang ada di tangan kita. Siapa target marketnya? Ya siapapun yang punya duit dan siapapun yang kita rasa sehat. Nah, tinggal dicek aja di sekitar kita. Kalau ada saudara, ya nggak apa-apa. Saudara boleh. Tetangga, ya tetangga. Kalau aku kebetulan dulu banyaknya orang tuanya temen dan temennya orang tua. Karena itu yang punya duit dan sehat. Kalau aku ke temenku sehat tapi nggak punya uang waktu itu. Sempet awal-awal nyoba ke temen nggak closing. Akhirnya coba, orang tuanya temennya. Ternyata langsung closing. Kayak gitu kok. Gimana caranya lu bisa masuk ke orang tuanya temen? Emang lu udah kenal dulu sebelumnya? Emang lu udah kenal sama orang tua temen? Atau lu jadi SKSD, so kenal so dekat, akhirnya sampai prospekin mereka? Gimana tuh transisinya? Oke, selama kuliah, aku tuh bersyukur karena tanpa naturally ya, maksudnya tanpa dibuat-buat, aku cukup sering main ke rumah temanku. Jadi aku tuh cukup people person lah, aku nggak banyak omong sebetulnya, tapi aku cukup seneng kayak mampir ke rumah temen, terus kerjain tugas bareng-bareng tuh aku seneng. Nah sehingga dari zaman aku kuliah pun sudah biasa, kadang makan malam bareng di rumah temenku ke rumahku pun makan malam di rumahku, itu udah hal yang biasa banget. Terus aku juga sering banget ikut sama papa, kalau papa ketemu temennya aku suka ikut, ya ngobrol-ngobrol gitu sama si om gitu kan, sama si tante. Jadi rata-rata temannya papa aku kenal, walaupun papa tidak angkat teleponin mereka, aku sudah kenal. Nah ini adalah investasi yang tanpa sadar dilakuin ketika papaku bawa aku waktu kecil.
Ternyata itu sangat menolong waktu aku kerja, teman-teman. Jadi nggak terlalu canggung, nggak terlalu sulit. Kayak aku ke Bali, kebanyakan di Bali ya, pertama kali jadi agent waktu itu. Aku akan telepon temannya papa satu-satu. Aku bilang aku lagi pulang ke Bali. Boleh, Om lagi di Bali nggak? Umumnya mereka akan bilang, kayak kamu mampir lah, Win. Makan malam ya di sini, kayak gitu. Nah, transisinya sebenarnya cuma sederhana gitu aja kok. Nggak ada khusus gimana. Kebetulan karena memang udah oke dari lama. Jadi ya buat aku cukup gampang untuk masuk. Nah, cuman yang awal-awal aku sulit nyebut tuh gini. Ada pertanyaan, kamu kerja di mana, Win? Nah, aku sebut kan di Prudential. Nah, itu macam-macam tanggapannya. Ada yang kasih nasihat, ada yang nggak setuju, ada yang dukung. Nah, mungkin lebih ke arah kuatin mental aja. Karena ke depannya teman-teman, siapapun yang bisa diprospek, sebenarnya tergantung kita mau prospek siapa. Orang nggak kenal mau diprospek ya bisa-bisa aja kan. Nah, cuman yang mungkin teman-teman harus kuatin itu mental. Karena nanti jangan kaget ya, orang dekatnya kita mungkin nggak setuju, kurang mendukung, itu biasa. Sekali lagi, pekerjaan yang bergengsi, umumnya kurang menghasilkan. Tapi pekerjaan yang kurang menghasilkan, umumnya di awal memang kurang bergengsi. Sehingga orang wajar aja kalau berpendapat, kamu jangan jadi agen asuransi lah, kerja yang lain dulu, kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Itu wajar. Dan cuman dari situ, akhirnya ya sudah, kita sebagai anak muda yang harus dilakuin apa transisinya? Kita harus banyak nanya, minta pendapat. Kalau aku sih gitu dulu ya, sampai hari ini pun gitu. Contoh aku belajar satu konsep, aku nggak akan presentasi, Om, aku tahu satu konsep tak ceritain, nggak pernah. Om, aku boleh minta pendapat nggak? Kemarin aku ikut satu kelas tentang financial planning, kemudian di kelas itu ada satu konsep yang tak rasa mungkin cocok. Maksudnya karena contohnya yang dikasih itu, orangnya itu kurang lebih punya bisnis atau punya usaha yang kayak Om. Boleh nggak aku sharing konsep ini, barangkali Om bisa kasih aku masukan. Nah itu nggak jarang setelah tak ceritain konsepnya kayak gitu, aku minta masukan. Mereka bilang, bagus juga ya. Aku kok nggak pernah denger ya. Boleh nggak Win coba untuk bikinin contoh hitungannya kalau buat aku gimana? Itu sering terjadi kok. Mungkin gitu kok, Ajong. Oh, keren sekali, Nas. Nah, pertanyaannya nih lagi, Nas. Ketika lu prospekin, bagaimana bisa membuat calon nasabah lu terasa malu? Kan lu anak usia 22, 23 tahun. Wah, ini anak masih bau kencur nih. Benar nggak? Belum tentu lu akan eksis selamanya di Prudent. Ntar nggak lama juga hilang. Bagaimana lu memberikan keyakinan, memberikan trust kepada nasabah lu? Ketika lu masih muda. Kalau sekarang sih oke lah. Lu udah jalan 5-6 tahun, orang udah trust sama lu. Tapi awal-awalnya gimana bikin orang trust sama lu, Nas? Silakan, Nas. Oke, kalau untuk awal-awal, ada satu nasabah yang ingat, mau tanda tangan 10 juta per bulan itu pas tahunku pertama, 2014. Aku ngejar Start Club Milan waktu itu bulan September, kurang 200 juta. Dia mau tanda tangan 10 juta satu bulan. Dia cuma nanya kayak gini, Win, saya ini udah sering banget ya jujur didatangin agen asuransi. Kemudian saya juga cukup kecewa, karena kenapa agen asuransi yang selama ini datang, selalu janjinya pokoknya akan servis saya, tapi pada kenyataannya setelah sekian tahun mereka akan hilang. Mundur teratur, hilang. Kira-kira Win, kamu mau berapa lama di sini? Itu pertanyaan klien saya. Saya bingung mau jawab berapa, bilang selama-lamanya kan nggak mungkin, suatu saat saya pasti meninggal kan. Saya cuma bilang gini, Om kenal saya dari kecil. Kalau saya nggak tanggung jawab, tak rasa Om nggak akan susah untuk nyari saya. Bisa lewat orang tua saya, Om tahulah keberadaan saya ada di mana. Saya ada di Surabaya, kalau di Jakarta saya ada di sini. Sepupu saya Om kenal, yang ngajak saya ke sini juga Om kenal, karena sepupuku yang ngajak aku ke Prudential. Jadi tak rasa nggak akan kesulitan Om minta pertanggungjawaban saya. Tapi intinya aku gini deh Om, yang bisa tak janjiin, andai kata satu saat saya nggak di Prudential pun, saya akan tanggung jawab untuk urus polisnya Om. Dan ini gentleman agreement ya Om ya, Om boleh pegang omongan saya. Cuman untuk saya bisa buktiin omongan saya ke Om, saya butuh kepercayaan dari Om. Itu pun kalau Om nggak keberatan. Karena kalau Om nggak kasih kepercayaan ke saya hari ini, ya saya nggak bisa buktiin apa-apa. Tapi kalau hari ini Om berkenan, kasih kepercayaan ke Winas, ya saya akan lakuin yang terbaik dan saya akan buktiin ke Om, saya nggak akan ngecewain lah. Pokoknya saya akan lakuin apa yang terbaik yang harus saya lakuin buat Om sekeluarga. Mungkin kalau boleh, Om kasih kepercayaan ke saya minta tanda tangan Om di sini. Udah, segitu aja kok waktu itu. Oke. Itu menginspirasi sekali ya buat kita agen-agen milenial. Nah, lalu Nas, sekarang lu udah jalanin kurang lebih 5 tahun, 5-6 tahun ya Nas ya? Ya kan? Dengan Ya, income di atas 100 juta per bulan, lu udah bisa beli rumah, beli mobil, merit pakai duit sendiri dan cukup mewah ya untuk ukuran usia lu ya Nas ya. Pertanyaannya, apa yang menjadi visi lu di bisnis ini dalam 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ke depan? Nggak usah ngomong panjang lah, 1, 2, sampai 5 tahun. Apa yang menjadi visi lu? Apa yang menjadi value lu nanti di sini? Apa yang lu akan lu mau capai di bisnis ini? Itu Nas. Oke teman-teman, tadi kan aku bilang ya, kita nih pabrik, AD,
AAD ini supplier, retailer tuh agent atau pengecer. Dulu aku nggak ngerti sistem ini teman-teman. Kesalahanku dari tahun pertama sampai tahun kelima, aku hanya fokus di personal selling. Itu pun aku udah bisa kena 100 juta per bulan hanya dari personal selling, penjualan pribadi. Aku nggak pernah lakuin yang namanya bangun tim. Tim ada, cuma asal ada. Tapi aku nggak pernah berpikir sebagai pabrik, bagaimana cara bisa cetak pabrik lagi. Aku nggak pernah mikirin itu. Sampai tahun lalu aku bersyukur 2019, Tuhan izinin aku pindah ke Surabaya, aku ada di kantornya Kowibi, mungkin pernah sharing di kantor teman-teman. Dia bukain paradigmaku bahwa kalau kita mau besar di sini, kita sebagai pabrik harus bisa cetak pabrik. Nah tahun lalu akhirnya aku berhasil cetak 1 supplier di bawahku. Nah tahun ini aku angan-angan kepingin cetak 2 supplier, dan yang supplierku ini harus naik jadi pabrik. Jadi intinya kalau ditanya sama Ko Acong visiku apa, sekarang yang aku benar-benar kepingin nih Ko ya, create lebih banyak leader. Karena aku merasa sebagai tim leader, aku belum cukup berhasil karena timku kurang gede. Tim leader yang cuma ngepalain 1-2 orang, itu kan gak asik. Aku cuma kepingin bisa cetak, kalau ditanya kepinginnya apa, aku sih wondering ya, kalau aku bisa punya leader yang sama dengan umurku jumlahnya, bakalan very nice sih kalau itu bisa terjadi. Dan itu yang lagi kita usahain kok. Dan hopefully dalam 5 tahun bisa terjadi lah ya. Maksudnya kalau umurku berarti 5 tahun lagi 33 ya, aku dan grupku aku kepingin kalau bisa punya 30 leader lah 5 tahun dari sekarang. Which is artinya PR ku 1 tahun 6. Tapi tak rasa kalau lihat dari inspirasi Ko Erison, Ko Acong kayaknya bisa sih. Kalau lihat teman-teman di Enrich Together juga berkembangnya cepat banget kan. Nah itu yang jadi salah satu sumber inspirasiku kok. Mungkin lebih ke arah mikir untuk bisa duplikasi sekarang kok daripada ke diri sendiri lagi. Oke, Nas. Flashback ke ketika lu pertama kali join. Pertama kali join dengan lu kuliah cukup baik, setelahnya kan. Apakah orang tua lu setuju lu jalan bisnis ini? Oh ya nggak setuju kok. Ya nggak setuju. Kenapa nggak setuju dan bagaimana lu meyakinkan orang tua lu untuk benar-benar fight di bisnis ini? Ada 2 pertanyaan, Nas. Kenapa nggak setuju? Kedua, bagaimana lu memberikan keyakinan pada orang tua lu? Kasih gua waktu lah istilahnya gitu. Coba gimana, Nas? Sharing, Nas. Satu, kenapa orang tua nggak setuju ya? Malu teman-teman. Kenapa malu? Karena dia berpikir ini persepsi yang keliru ya. Orang tua saya di tengah segala keterbatasannya mereka berpikir kalau agen asuransi itu kerjaan sampingan satu. Kedua, dia berpikir kalau sarjana dari sekolah yang tinggi-tinggi itu ya nggak usah kerja jadi agen karena ini cuma sampingan. Dan yang ketiga, mereka sering kali dikejar-kejar sama temannya mereka yang agen asuransi dan mereka tidak nyaman. Dan yang mereka mau adalah jangan sampai aku tuh jadi dimusuhi orang, maksudnya gitu loh. Karena seolah-olah ngejar-ngejar orang nggak suka, akhirnya dimusuhin. Itu yang mereka nggak mau. Jadi maksudnya baik sih sebenarnya. Dan akhirnya aku cuma berpikir, oke lah, kalau aku nggak paksa orang gimana? Harusnya nggak dimusuhin dong, bener nggak? Kedua, aku juga mikir, kalau sekarang jadi agent, kemudian aku kasih penjelasan yang betul, orang juga terima dengan baik, terus masalahnya di mana? Terus dia bilang juga, kamu udah tak sekolahin jadi sarjana tinggi-tinggi, kenapa harus jadi agent? Nah, pertanyaanku, kalau teman-teman yang mau punya agent, teman-teman yang jadi nasabah, kepingin punya jadi agent yang bodoh apa yang pinter? Pasti teman-teman kepingin punya agent yang pinter kan? Nah, tapi kalau semua sarjana sama orang tua yang nggak boleh jadi agent, yang sisa kan yang bodoh-bodoh berarti. Nah, jadi aku juga nggak ketemu korelasi ya teman-teman. Bisnis apapun, kerjaan apapun, ketika kita sekolah dengan baik, justru itu harus bisa diterapin di bidang apapun. Kalau sampai ada bidang yang nggak nyambung, itu malah tanda tanya. Dan tak lihat asuransi orang multi background bisa. Dan yang terakhir, tadi aku bicara masalah mereka berpikir bisnis ini sampingan bisa, tidak bergengsi sekali lagi. Kenapa? Ya karena aku lihat di keluargaku, maksudnya keluarga mama secara khusus, ada beberapa orang yang jadi agent dan kurang berhasil. Sehingga mama berpikir, wah kamu bisa hidup nggak kalau cuma kerja jadi agent asuransi? Kalau kira-kira nggak bisa hidup, besok nyusahin orang, jadiin sampingan aja, jangan jadiin kerjaan utama. Mungkin itu pemikirannya mama. Terus jadi kalau jam ke pertanyaan kedua, gimana cara meyakinkannya? Ya aku cuma nanya ke mama. Maksudnya satu, aku berdoa. Aku orangnya waktu itu berdoa ya teman-teman ya. Maksudnya berdoa dan diskusi. Open for discussion. Jadi aku berdoa dan aku pikir-pikir, nggak berdosa kok kerjaan ini. Bisnis tuh teman-teman jual apa juga, bisnis ya pasti jualan kok, sama aja. Kita kerja ikut orang pun, kita jualan kan, kemampuan kita jual ke orang itu, dia bayar kemampuan kita pakai gaji. Jualan. Terus aku pikir-pikir produk yang tak jual membawa berkat kok, bukan membawa bencana. Sehingga aku nggak ketemu kenapa nggak boleh jadi agent ya. Harusnya oke menurutku. Kemudian kalau dibilang ini jadiin sampingan aja, sekarang teman-teman deh, coba bayangin, punya agent yang jadiin sampingan. Kita masuk rumah sakit nih ya, bayangin ya, telepon nggak diangkat, WA nggak dibales, telepon 5 kali nggak diangkat,
Tiba-tiba aku sebagai agent teman-teman balas gini, bro sorry ya aku lagi meeting di kantorku. Kamu ada apa? Ada klaim. Oh ya kamu bisa langsung telepon ke Prudential Pusat aja ya. Aku lagi ada meeting. Nanti selesai kamu tak urus. Sorry ya bro. Itu nggak yang akan terjadi kalau kita nggak full time. Kalau maksudnya kita jadi agent yang jadiin sampingan aja. Artinya klien kita pun jadi sampingan kan. Padahal dari posisi klien suka nggak dijadiin sampingan. Yes. Nah, jangan lakuin apa yang kita nggak suka. Kalau kita nggak mau dijadiin sampingan, andai kata kita klien punya agent, kita nggak mau dijadiin klien yang sampingan, so jangan jadi agent yang sampingan. Jadilah agent yang terbaik buat klien kita. Salah satu caranya gimana? Ya mau nggak mau aku harus join, kasih hatiku sepenuhnya, kasih waktuku sepenuhnya. Ya bukan berarti aku nyuruh teman-teman resign ya. Yang penting teman-teman hari ini bisa kasih hatinya teman-teman sepenuh hati buat bisnis ini, sepenuh hati buat klien kita. Karena tanggung jawab kita adalah ke klien teman-teman. Klien beli. Jujur kalau klienku ya, itu nggak lihat Prudential. Dia lihat aku. Ketika aku yang bunyiin Prudential ke klien, mereka percaya. Teman-teman juga besok gitu. Jadi nggak usah takut kalau dibilang Prudential Premi kok bisa ada asuransi lebih murah dan sebagainya. Nggak usah bingung. Orang beli lihat kita kok. Garansinya kita. Kita ini cuma gini loh, kebutuhan klien, produknya Prudential, ketemuin di tengah. Itu tak loh tugasnya. Ya mungkin dua hal itu sih kok. Jadi akhirnya aku meyakinkan mamiku, aku minta waktu. Karena kalau nggak dikasih waktu, ya aku nggak pernah tahu potensiku seberapa. Aku minta waktu hanya 6 bulan. Kalau andai kata aku gagal, umurku masih 22 nih aku bilang. 22 gagal pun, aku riset dari nol masih sangat mungkin. Dan aku tak rasa mau kerja lagi, mau bisnis lagi masih sangat mungkin. Jadi aku minta waktu cuma 6 bulan, buktiin harus AAD kalau sekarang, dan start club. Kalau salah satu meleset, aku ikut mami, aku kerja apa aku bilang. Sehingga akhirnya ya sudah dengan sedikit berat hati dia kasih, dan akhir tahun ketika beres, AAD beres, start club beres, kan promosi itu di Jakarta, di PRJ. Yang aku bersyukur mamiku mau datang, berarti dia udah oke. Dan sejak itu dia support banget kerjaanku. Jadi bagaimana cara kita bisa yakinin orang tua, berprestasilah. Mungkin setelah teman-teman dari sini, kita berpikir, oke ya kerjaan ini. Keluarga nggak setuju, istri nggak setuju, pasangan nggak setuju, orang tua nggak setuju, it's okay. Yang harus teman-teman lakuin cuma satu, buktiin bahwa teman-teman bisa secepat mungkin. Jangan cuma dengar kesuksesan orang lain, kasih kesempatan sekali ini, kita bisa buktiin kalau kita juga bisa. Udah itu aja, kalau itu terjadi pasti semua keluarga support kok. Itu pengalamanku kok. Oke, keren sekali sih Lunas, gue bilang mah. Ini Cong, salah gua nanya, satu Cong. teman gue yang hebat. Ya silakan. Cong, Winas, keren banget. Gua ada 2 pertanyaan. Waktu lu ngomong soal mental. Ketika lu pertama kali ketemu dengan orang tua teman, ada beberapa orang yang lemparin sampah ke diri lu ya. Boleh tahu apa sih yang mereka lemparin sampah ngomong ke lu, dan bagaimana lu handle-nya, dan akhirnya lu tetap maju. Yang mendasari lu mentalnya, lu berpikir tuh seperti apa bro, waktu saat itu bro ya. Karena gua yakin sekali kan banyak yang ngasih lu sampah ya. Pasti ya bro? Nah, cara bagaimana lu handle-nya. Kedua bro, ini gue yang tahu, mudah-mudahan nggak salah informasi, lu dititipkan di Surabaya tanpa leader, bener? Bener ya? Dan bagaimana mental lu bisa tetap maju tanpa ada arahan leader, tanpa ada arahan siapapun juga, dan lu tetap bisa survive, dan akhirnya lu bertumbuh sangat luar biasa di industri ini yang menurut gua, anak 22 tahun, ya lu sangat outstanding bro. Silakan bro. Ya, thank you kok. Kalau bilang tentang sampah ya, sebenarnya itu kan garbage in, garbage out kalau aku bilang. Artinya gini, kita tuh hidup manusia, itu dekat rumahnya Koacong itu namanya Songsui. Songsui Cufung Moy katanya ya. Itu katanya Koacong di situ. Aku tuh kalau tiap hari makan di situ cuma takut satu aja teman-teman, isinya jeroan semua. Tapi Koacong yang umurnya jauh di atasku nggak takut sama jeroan teman-teman, tuh yang memang keanehan zaman sekarang ya. Dalam tubuh kita punya namanya ginjal teman-teman. Ginjal itu tugasnya apa? Filter. Filter apa? Filter hal-hal yang nggak baik, dinetralisir, dibuang, jadi pembuangan. Yang baik diserap buat tubuh kita. Tubuh aja udah tahu mekanismenya gitu. Nah dalam hidup kita nggak bisa kontrol mulut orang. Orang mau ngasih sampah, mau ngasih pujian, mau ngasih motivasi, mau mencela, kita nggak bisa kontrol dan kita nggak bisa maksa. Dan kita tidak bisa maksa orang untuk mengubah omongannya dia. Itu semua sepenuhnya tergantung dia. Yang kita bisa rubah adalah bagaimana kita menyikapi omongan itu. Nah, satu, kalau buat aku selalu menganggap gini, orang yang kasih nasihat atau kasih sampah lah kalau bahasa tadi ya, itu maksudnya baik. Cuman mungkin packagingnya keliru. Sehingga kalau didengar kesannya kurang enak. Tapi ya sudah, coba kita lihat maksud baik di balik itu. Walaupun ngomongnya gampang begini, waktu ngalamin ada sedih nggak, Wen? Jujur ada. Kedua, untuk kita bisa keluar dari rasa sedih kita,
Dan kita bisa tetap semangat, apa yang harus dilakuin. Kita harus stay connected sama komunitas yang baik, teman-teman. Ya, bersyukur kayak teman-teman ada di Enrich Together, itu komunitas bagus banget. Dulu aku masih di kantor yang lama, zaman leaderku masih aktif waktu itu, ya di situ kita stay connected, teman-teman. Apapun yang terjadi waktu prospek, aku coba cerita ke leaderku. Dan di situ dia akan kasih masukan, kasih penghiburan, kasih penguatan. Itulah fungsi leader, teman-teman. Jadi sekarang teman-teman kalau mencoba bisnis ini ada di lapangan, merasa kok ada tantangan segala macam, it's okay. Tugas kita cuma satu. Teman-teman harus selalu stay connected sama leader kita. Kita sudah Zoom meeting hampir 2 jam. Dari tadi kita bisa connected satu sama lain di tempat yang berbeda. Syaratnya apa? Karena ada wifi. Coba kalau sekarang jauhin wifi-nya. Kita akan terputus satu sama lain. Sama teman-teman, itulah tim. Tim itu wifi. Kalau kita satu orang, coba-coba keluar dari tim, jauhin diri dari wifi yang ada, kita nggak akan bisa connected satu sama lain. Dan kalau kita udah nggak connected satu sama lain, di situ kalau ada kesulitan kita pendem sendiri. Kalau ada sampah kita telan sendiri. Akhirnya ginjal tidak berfungsi dengan semestinya. Akhirnya keracunan. Kalau ginjal gagal ginjal, keracunan, mati. Benar nggak? Ya sama, bisnis juga begitu. Ginjal kita, saringan kita, filter kita, itu komunitas. Maka pilihlah komunitas yang baik. Jam ke pertanyaan kedua, lompat ke pertanyaan kedua, nggak ada leader, gimana caranya? Nggak ada cara yang spesial. Satu, kita harus bawa segala pergumulan kita dalam doa, teman-teman. Yang kedua, kita lakuin yang terbaik yang kita bisa. Yang ketiga, aku bersyukur banget di Prudential, walaupun leaderku hari ini udah nggak terlalu aktif ya, tapi kita punya komunitas, aku sama Ko Acong bersahabat baik, sama Ko Erison, sama Ko Aan. Kasarnya tuh gini loh, Ko Acong tuh pemilik bisnis, Ko Erison tuh pemilik bisnis, Ko Aan tuh pemilik bisnis misalnya ya. Normalnya, kalau kita sama-sama punya pabrik, lalu aku telepon temanku, tak lihat pabrikmu rame, gimana sih bro, boleh bagi tips nggak? Tak rasa nggak ada satupun pemilik pabrik yang dengan gila cerita dapurannya dia. Tapi di Prudential, yang aku bersyukur apa? Kalau aku telepon Ko Acong hari ini, kapan hari pernah lagi down ya, maksudnya lagi ada satu tantangan, challenge, aku telepon Ko Acongku, aku boleh diskusi nggak, aku minta pendapat, kalau gini gimana? Nah Ko Acong dengan semangat dia cerita, maksudnya ya udah harus gini coba, misalnya gitu loh, kayak waktu itu aku tanya buat timku apa yang harus dilakuin, jadi sharing ke timku, kasih mindset, kasih pola pikir dan lain sebagainya. Padahal kalau timku maju, Ko Acong nggak dapat untung apa-apa juga kok. Itu loh teman-teman, bukankah persaingan ini yang kita nggak suka di dunia nyata? Di Prudential saling support, jadi walaupun leader kita nggak ada pun, ya it's okay sebenarnya. Kenapa? Karena ada teman-teman komunitas yang baik, positive vibes di sekitar kita yang bisa saling support. Dan yang paling terakhir, teman-teman harus punya pola pikir yang benar gini. Kalau kita bisnis dan kita gagal sebagai pengecer, masa mau nyalain pabriknya? Aku jualan barangnya Unilever nih, tokoku tutup karena aku salah ngelola duit. Masa aku mau nyalain Unilevernya? Kan nggak bisa. Artinya apa? Prudential is your own business. Is your own business. Ini bisnisnya teman-teman pribadi. Berhasil atau gagal, bagaimana cara ngelakuinnya? Itu tanggung jawab teman-teman sendiri. Bagaimana kita ngelakuinnya, kita berdoa sama Tuhan minta berkat, itu adalah urusan dan tanggung jawabnya teman-teman sendiri, bukan urusan leadermu. Jadi kalau hari ini leadernya teman-teman ada apa enggak, wes nggak usah pusing. Kebetulan di sini kan lengkap, bersyukur. Kalau aku dulu nggak ada, gimana responmu, Win? Ya sudah, nggak usah ambil pusing. Kalau mau dipusingin ya pusing. Nggak dipusingin ya ketemu solusi. Ya terserah teman-teman mau gimana. Kalau lagi down gimana, Win? Kalau lagi ada kesulitan gimana? Stay connected sama komunitas yang kita masih bisa connect. Dan aku bersyukur di Surabaya, memang bukan leader directku ya. Hari ini ada Ko Wibi, ada Cerni di Surabaya, ada Ko Regnaldo, ini 3 orang yang aku cukup sering ngobrol bareng ya. Dan mereka itu bisa jadi orang yang berperan oke ya buat aku ngasih pola pikir, ngasih sudut pandang, berbagi pengalamannya mereka. Ya 3 orang inilah di Surabaya yang teman diskusiku biasanya. Dan walaupun bukan direct langsungku, aku bersyukur karena bisnis ini mempertemukan kita dengan orang yang tidak ada hubungannya tapi mau saling berbagi. Ya mungkin buat orang yang sudah jenuh politik kantor ya ini welcome ya di bisnis yang sekarang di sini semua dituntut untuk saling berbagi tanpa ambil keuntungan apa-apa sebenarnya. Mungkin itu. Luar biasa, Winas, luar biasa lu. Outstanding. Silakan, Cong. Oke, Nas. Ini 2 pertanyaan terakhir ini akan menutup pertemuan kita di Zoom ini. Yang pertama, Nas, pernah nggak lu ngalamin ketika lu prospek ke orang, lu tawarin polis, nggak closing. Gua tawarin ini nggak closing. Ini nggak closing. Karena kita merasa, aduh kayaknya buntu gitu rasanya. Nah, apa yang menjadi keyakinan lu untuk terus maju di bisnis Prudent ini? Padahal udah prospek, udah closing, nggak ada hasil dan sebagainya. Tapi kok lu masih terus maju sampai detik hari ini? Apa yang menjadi keyakinan lu, Nas? Silakan, Nas.
Ini kejadian baru banget ya teman-teman ya. Jadi aku kalau sharing, sorry mungkin ini tidak ideal, tapi aku akan berbagi apa yang aku alamin. Bulan Juli dan Agustus, itu di Prudential ada satu kontes buat agent, di mana kita bisa lebih cepat capai start club namanya Bonanza. Nanti teman-teman akan dijelasin sama leader dan teman-teman. Sehingga aku berpikir, aku kepengen turun gunung jualan. Aku udah berapa bulan terakhir jualan, udah setengah target start club, aku hold dulu, aku ngurus tim. Aku sangat tergoda turun gunung untuk jualan, dan aku kepengen bisa closing pribadi. Tujuannya apa? Supaya aku dapat Bonanza dan aku bisa cepat dapat start club. Itu yang aku kepengen, angan-anganku. Juli skip 1 bulan, ya sudahlah. Agustus kesempatan terakhir. Nah, di bulan Agustus, aku bukan nggak ngelakuin bagianku loh kok. Aku benar-benar prospek. Nasabah aku follow up. Yang belum closing aku follow up. Ada kali aku follow up 10 nasabah kok. 1 aja nggak ada yang closing loh. Benar-benar 1 aja nggak ada yang closing. Sampai aku heran. Seumur hidupku kalau sudah prospek 10 orang, belum pernah ada kejadian 1 aja nggak ada closing. Sampai aku periksa diri, aku salah apa ya kok bisa sampai begini. Tak periksa aktivitas sudah. Follow up rajin. Nasabah terima penjelasanku baik, cuman ditunda. Akhirnya aku berdoa, aku tanya Tuhan, ini gimana ya Tuhan, aku kepengen banget sampai 31 Agustus, akhirnya aku nggak closing apa-apa. Jadi Juli omset pribadiku 0, 31 Agustus 0. Sampai Agustus. Aku bersyukur banget 1 September. Itu aku datang acara kick off-nya Prudential. Dia kasih Bonanza lagi teman-teman. Wah, wis bener-bener bersyukur. Aku udah hitung kurangnya start clubku paling cuma 130 juta waktu itu. Akhirnya ya sudah, aku berdoa dengan semangat. Aku pagi-pagi tanggal 2 September tak buka data nasabah lama. Aku punya nasabah 14 halaman nasabah lama kalau di sistemku. Tak buka satu-satu. Sampai aku ketemu ada satu nasabah punya 3 anak. Nah 3 anak ini tadinya polisnya di orang lain. Dipindah ke aku 2 tahun lalu. Waktu itu aku kepengin ketemu dia, report segala macam. Intinya nggak ada waktu, nggak bisa ketemu sampai hari ini. Sampai minggu lalu. Akhirnya aku ingat nasabah ini, tak bilang, loh kok programnya sudah jadul gini. Jadul, uangnya sudah kembali 100%, artinya udah balik modal dia. Cobalah tak report, aku bilang. Tak kontak orangnya langsung. Boleh nggak aku minta waktu ketemu, aku kepengen report polisnya anak-anak, aku bilang. Ini polis lama, udah 13 tahun lalu. Terus dia bilang, oh ya boleh, datang aja ke kantor hari Jumat. Oh ya oke, tak datang. Duduk depan nasabah, pertanyaan pertama, aku bilang langsung. Boleh tahu nggak 13 tahun lalu kenapa buka polis ini? Sebab aku ngelihat polis ini, aku udah coba berpikir-pikir opsi yang ada, kemungkinannya apa, aku nggak dapet sampai hari ini. Kenapa kamu bukain anakmu uang pertanggungan jiwa 250 juta? Which is kamu pasti tidak berharap anakmu meninggal, kamu terima duit kan, aku bilang. Memang isinya apa Win polisku katanya? Uang pertanggungan jiwa 250 juta, aku bilang ke dia. Sejujurnya Win ya, aku nggak tahu isi polis itu apa. Dulu aku beli cuma gara-gara temanku referensi seorang agent, minta tolong, ya sudah tak beli, aku nggak tahu isinya apa. Oh aku baru ngerti, makanya kok isi cuma UP jiwa 250 juta, nggak ada alasannya. Terus aku bilang gini, Om, boleh nggak aku minta satu hal? Lain kali, kalau ada agent asuransi datang, dan kalau agent ini tidak jelas, nyuruh kita beli polis buat keperluan apa, tolong jangan dibeli. Loh kaget ya, loh. Ya pasti kamu agent kok malah juga aku jangan beli polis. Lah karena Om akan buang-buang duit. Terus dia baru mikir, iya juga ya, maksudnya kalau sesuatu yang tidak tahu peruntukannya apa kita beli, itu namanya buang duit walaupun murah. Ya juga ya. Terus dia penasaran, dia tanya gini, Win boleh tahu nggak sebenarnya kalau orang beli asuransi itu tujuannya apa sih? Aku cerita lah yang tadi aku cerita ke teman-teman. Setelah itu dia bilang, oh bagus ya programnya ya. Kayaknya anakku nggak ada tuh asuransi sakit kritis intinya. Nah, cuman kalau dia anaknya kan belum bekerja nih. Udah mulai kerja tapi nggak nopang kehidupan keluarga. Jadi cuman bayangannya gini, kesehatan untuk berobat, asuransi sakit kritis. Andai kata si anak ini berobat ke luar negeri, orang tuanya nggak perlu ngeluarin duit pesawat, hotel, makan. Waktu itu aja settingannya. Akhirnya ya sudah, orang tuanya bukain polis baru masing-masing, anak, dan orang tuanya juga buka polis. Aku closing 5 case hari Jumat kemarin, itu API-nya semua 142 juta. Langsung beres start club udah. Nah, moralnya dari sini aku belajar apa? Moralnya tuh kita jadi leader. Kita bukan manusia sakti, teman-teman. Kesulitan yang teman-teman hadapin, kita juga hadapin. Teman-teman depending orang, kita juga depending orang. Gimana maintain semangat? Stay connected. Stay connected sama wifi-nya kita, sama timnya kita. Yang kedua apa? Tetap aktivitas. Kita berdoa, Tuhan baru bisa bantu kita kalau kita beraktivitas. Kayak tadi aku buka sistemku, SFA atau Blue Force. Di situ aku lihat nasabahku. Tuhan kasih hikmat, coba kamu lihat nasabah nama ini, misalnya kan. Kadang-kadang kita kan kayak diingetin kan, maksudnya kayak di-remind, oh ya aku punya nasabah namanya ini. Tapi untuk bisa kita ingat, harus buka dulu sistemnya. Kalau kita cuma duduk-duduk, santai-santai nonton Netflix, ya nggak bakal inget gitu loh. Jadi kita lakuin bagian kita, apa yang kita bisa semaksimal mungkin.
nanti Tuhan pasti kasih jalan kok buat kita. Percaya itu. Dan aku udah ngalamin itu bukan cuma 1-2 kali. Cuman yang barusan aku cerita paling fresh, barusan terjadi itu aja. Ya kurang lebih gitu kok. Jadi maksudnya ya aku juga nggak lepas, nggak segampang itu juga jualan di era pandemi ya. Cuman ya aku bersyukur kemarin ada satu closingan yang bisa beresin Star Clubku. Ya aku cuman thanks to God itu closingan ketemu sekali aja sama dia kemarin hari Jumat. Langsung closing on the spot udah. Nggak ada pertemuan kedua. Dan angkanya lumayan lah buat situasi pandemi kayak gini tak rasa oke lah. Kalau bisa closing 140-an not bad lah. Ya itu sih yang aku alamin. Satu Lately kata sih, ya thanks Mas. God lah buat itu. Satu kata amazing bagi gua. Ya. Karena dari dari moralnya, dengan kita berjuang, melakukan bagian kita percaya setiap jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Betul, Nas? Ya kan? Oke, satu pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir, Nas. Yang akan menutup kita. Halo? Nas? Ya kok, ya. Pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir, apa yang tolong kasih kita satu insight, satu statement, atau pandangan. Kenapa kita mesti jalanin bisnis Prudent? Kenapa kita mesti join di bisnis ini? Apa yang menjadi satu insight, satu statement terakhir lah untuk kita, untuk meyakinkan kita untuk jalan bisnis ini dengan sungguh-sungguh, Nas. Silakan, Nas. Oke, kalau kenapa kita harus jalanin bisnis prudensial, sebenarnya semua dalam hidup ini adalah pilihan. Tergantung teman-teman mau lihat dari mana. Kalau dari sisi egoisnya menurutku, kenapa kita harus jalanin? Karena bisnis di prudensial adalah bisnis yang cukup simpel. Nggak usah bikin produk, nggak usah bikin sistem, nggak usah bikin apa-apa. Kita tinggal nyemplung di dalamnya, ikut di dalamnya, kita udah bisa running. For info, sebuah bisnis yang lama adalah riset untuk bangun sistemnya. Ngumpulin modalnya, dan itu semua dihapus. Sehingga kalau secara sisi egoisnya, kita kepengen cepat berhasil, itu bisa. Tapi lebih daripada sisi egoisnya secara ngelihat kita, kalau kita sudah dapat informasi hari ini bahwa asuransi sebagus itu, dan asuransi akan menolong orang untuk tetap bisa punya income dalam kondisi apapun, dan kalau kita nggak punya, kita juga nggak bisa bantu banyak. Kita sudah tahu informasi ini, dan kita nggak mau berbagi ke orang di sekitar kita. Betapa egoisnya kita, teman-teman. Kita kesini bukan mau ngerampok duit orang loh, bukan mau minta preminya orang loh, tapi kita hanya buka pikirannya orang untuk ngambil keputusan yang tepat, cuman itu tok. Kalau dia bisa mutusin dengan tepat, ada waktunya nanti kita akan menunjukkan bahwa keputusan dia benar. Tugas kita apa? Buka pikiran orang, mindset orang untuk bisa tahu asuransi gunanya buat apa, dan dia bisa making the right decision. Betapa egoisnya kita kalau kita punya informasi yang sangat bagus, sangat berguna, sangat penting, tapi kita diam, nggak mau kasih tahu. Dan kalau itu terjadi di orang dekat kita, yang repot siapa? Contoh saudara kita ada masalah keuangan, ujung-ujungnya yang repot siapa? Contoh teman kita ada masalah keuangan, ujung-ujungnya yang repot siapa? Ya kita juga kan. So daripada kita repot di kemudian hari, kenapa kita nggak mau repot sedikit di depan? Cuman perlu jelasin kok. Kalau sudah dijelasin tetap nggak mau, ada kejadian kita nggak nyesel. Kenapa? At least kita udah lakuin bagian kita. Apalagi teman-teman sudah tahu betapa egoisnya kalau kita nggak mau jelasin ini ke orang di sekitar kita. Dan one day kalau mereka tahu, mereka cuma bilang gini, lu udah tahu kenapa nggak ngomong ke gua kalau ada hal baik yang gua harus punya. Ini dari sisi yang jauh lebih penting daripada sekedar materi yang kita dapat. Mungkin itu teman-teman yang membuat kenapa kita harus join. Karena belum tentu orang di sekitar kita mengetahui informasi yang kita terima hari ini. Itu yang pertama. Dan itu penting buat dia. Yang kedua, kenapa kita join hari ini? Kapan waktu yang terbaik untuk join di bisnis prudensial? Sebetulnya kemarin, setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu. Masalahnya pada saat itu, kita nggak bikin keputusan untuk join. Jadi kapan waktu yang terbaik buat kita join? Ya hari ini. Besok. Kita nggak tahu, mungkin kita nggak punya kesempatan bisa join lagi. Karena kita udah ngelakuin yang lain. Nasabah juga begitu. Kalau nggak dari mulut kita, mungkin seumur hidup dia nggak pernah punya kesempatan dengar asuransi yang sebenarnya gimana dari orang lain. Dan akhirnya dia salah beli asuransi, tidak berguna, dan lain sebagainya. Kita nggak mau kan? So, kalau kita yakin bisa jelasin asuransi dengan benar, pastiin orang lain dapat informasi dari kita. Informasi yang benar, informasi yang akurat, dan pada saat dia butuh, asuransi bisa bekerja dengan benar, memberikan manfaat yang benar, dan memberikan manfaat yang signifikan untuk nunjang rencana keuangannya mereka. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan kok. Thank you untuk kesempatannya sekali lagi. Oke, terima kasih sekali Winas untuk sharingnya yang luar biasa. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini. Boleh mendapatkan inspirasi yang luar biasa mengenai bisnis prudensial. Terima kasih, Nas.
Mungkin teman-teman yang untuk Ya, mau thank you say teman-teman boleh semua. juga. Say thank you. Thank you, Winas. Terima kasih Winas. Tuhan memberkati kita semua. Nas. Thank you, Nas. Selamat istirahat. Thank you, Winas.